sampai di akhir webinar nanti. Eh, Oke, jadi sebelumnya sekali lagi selamat datang semuanya. Selamat datang, welcome to Diamond Link Indonesia's webinar on mining engineering in the digital era, knowing fleet management system. So tonight kita bakalan bareng-bareng belajar banyak hal terkait dengan fleet management system yang bisa dibilang baru, nggak baru juga, tapi mungkin masih banyak teman-teman juga yang belum terlalu familiar terkait dengan FMS ini. Kita sudah berhadir di sini, sudah berhadir pemateri kita, Mas Henry, yang nanti bakalan uh, ngejelasin terkait dengan FMS. Dan pada teman-teman semuanya, please stay tune karena bakal banyak sekali daging-daging ya, daging-daging FMS nih yang bakal kita dengerin nanti sepanjang webinar. Nah, sebelum aku mulai, aku mau putar dulu video dari Diamond Link. Silahkan disimak, teman-teman. We're Diamond Link Indonesia, dedicated to revolutionizing the mining industry through innovation technology and creative solutions. At Diamond Link, our vision is crystal clear: to become an innovative and leading mining academy center in Indonesia. Become a community of experts who are active and provide solutions for the mining industry, and to establish partnerships with universities, communities, and mining companies that are integrated, reliable, and innovative. Our mission drives us forward. We prepare a reliable workforce to excel in the competitive mining industry, enhancing your competency with innovative ways of thinking for all components of the academy. Preparing an innovative solution and up-to-date academic materials to support the sustainability and modernization of the mining industry. Actively engaging cross-skilling with national and international experts. We treat our partners as family, and we are committed to delivering customer satisfaction by maintaining quality, price, and processing time. Join with us, where we are not just shaping the future of mining, but paving a sustainable path for generations to come. Diamond Link, solutions for sustainability. Bisa kali ya kasih react tepuk tangan gitu buat videonya Diamond Link. Jadi mudah-mudahan udah pada kenal atau udah ke-refresh gitu ya terkait dengan Diamond Link sebagai penyelenggara webinar pada hari ini. Yay, ada yang react. Oke, next biar lebih kenal lagi. uh, tapi sebelumnya aku bakalan baca dulu. Kita mau ngapain aja nih sebelum aku kenalin Timely, sebelum kita masuk ke webinar nanti ke sesi inti dari webinar ini, aku mau bacain dulu terkait dengan kita mau ngapain aja sih malam ini. Jadi yang pertama itu bakalan ada Introduction to Diamond Link Indonesia yang akan disampaikan oleh salah satu tim Diamond Link. Kemudian ada Speakers Introduction, di mana aku bakalan sedikit spill siapa sih sebenarnya speakers kita pada malam hari ini. Kemudian kita masuk ke inti dari webinar session, yaitu Speakers Presentation. Kemudian akan ada Q&A session, tapi misalnya teman-teman punya pertanyaan saat Mas Henry menjelaskan, itu silakan aja langsung di typing di kolom chat biar nggak lupa. Atau boleh juga disimpan nanti di akhir di Q&A boleh raise hand biar langsung nanya kayak diskusi gitu di sama Mas Henry-nya. Kemudian setelah itu kita bakal ada photo session dan closing. Jadi silahkan stay sampai akhir karena nanti biar pas photo session tuh wajah-wajah ganteng yang cantiknya itu kelihatan terus di post deh di IG story-nya Diamond Link gitu. Oke?
Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman ini dari diganti dulu namanya, misalnya kayak dari univ mana, biar kita sama-sama tahu dari mana sih teman-teman semuanya gitu. Misalnya kayak saya gitu, kayak aku DLI underscore Deris Oziana, berarti aku ternyata anggota DLI gitu. Misalnya dari mana ya, USK misalnya, atau dari UNP misalnya, dan seterusnya. Silakan diganti biar kita saling kenal, bisa tahu gitu dari mana sih sebenarnya teman-teman semuanya dari yang ikut malam ini. Oke, without further ado, tadi udah sedikit ngelihat videonya ya terkait dengan Diamond Link. Kita bakal kenal lebih jauh dengan Diamond Link Indonesia yang akan diperkenalkan atau yang akan disampaikan apa sih Diamond Link ini, kita ngapain di sini itu oleh Mbak Farisha. Kepada Mbak Farisha, silakan Mbak. Oke, makasih dia untuk waktunya. Sebelumnya, selamat malam semua peserta webinar malam hari ini. Selamat bergabung di webinar Diamond Link untuk yang pertama kali dan selamat bergabung kembali untuk peserta-peserta yang sebelumnya udah mengikuti karena dilihat dari beberapa list namanya ini mayoritas dari adik-adik mahasiswa, sebagian dari profesional dan beberapa sepertinya dari akademisi. Di sini eh, saya akan menjelaskan, memperkenalkan terkait apa itu diamonding. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini baru pertama kali ya untuk join di kegiatan diamonding ini sendiri. Boleh bantu di next? Next lagi. Jadi, Diamonding sendiri itu bermula dari sebuah komunitas. Sebenarnya kita berdiri dari komunitas di tahun 2024. Nah, kenapa kita mendirikan komunitas ini? Sebenarnya kita berawal dari background dari tambang ya, backgroundnya dari tambang, baik dari profesional maupun akademisi. Jadi kita sama-sama melakukan ingin berkolaborasi gitu kan, untuk bisa membantu mengimplementasikan terkait dengan praktikal apa yang ada di lapangan ke dalam akademisi di mana nantinya para akademisi ini adalah sebagai penerus para praktisi nantinya sebenarnya untuk di dunia kerja, baik di akademi maupun di bidang lapangan. Oleh karena itu kita berawal dari komunitas, lalu karena kita ingin lebih expand lagi dari kegiatan kita dan tidak terbatas, makanya kita mendaftarkan sebagai perusahaan. Jadi dari komunitas kita saat ini sudah menjadi perusahaan yang berpayung hukum untuk menjalankan kegiatan di Diamond Link. Jadi kita mendirikan Diamond Link sendiri ini itu ingin sekali untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling berkelanjutan. Lalu juga kita melirik lagi terkait dengan inovasi teknologi. Lalu juga kita ingin berkolaborasi tentunya antara praktisi dengan para akademis biar kita pun juga update dan lebih aplikatif lagi terkait dengan baik dari penemuan maupun dari praktikalnya langsung di lapangan. Lalu juga yang sekarang lagi hot itu terkait dengan ESG gitu. Jadi sebenarnya kita ini lebih condongnya nantinya itu lebih ke akademisi sih sebenarnya. Jadi makanya visinya dari Diamonding itu sendiri itu ingin menjadi akademi pertambangan terdepan di Indonesia yang berkolaborasi dengan universitas, komunitas maupun dari perusahaan. Nah, fokus dari Diamonding ini sendiri hingga saat ini itu sebagai penyelenggara webinar. Jadi saat ini kita udah berjalan webinar baik nasional maupun internasional. Mungkin dari teman-teman sebagian udah mengikuti, kita udah sempat menghadirkan beberapa speaker juga dari internasional, dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Australia, baik di bidang lebih ke mineral ya, kalau yang di luar negeri kemarin, baik peledakan, main nikel, seperti itu. Terus juga yang di bidang nasional, salah satunya seperti yang eh, webinar pada hari ini. Nah, selain itu kita juga nggak hanya fokus di bidang tambang, tapi juga di development karir untuk beberapa seperti beasiswa, terus bagaimana dengan untuk adik-adik mahasiswa ya terutama yang membantu untuk membantu upgrade terkait CV-nya seperti itu. Nah, yang kedua ada Mining Academy. Mining Academy ini kita udah beberapa kali melakukan salah satunya itu melalui Diamond Catalyst. Jadi kita memberikan pengajaran langsung ya kepada mahasiswa yang lulus untuk mengikuti program Diamond Catalyst kita waktu itu kalau nggak salah sekitar 60-an. Lalu mereka kita berikan 12 subbab materi tentang aktivitas langsung di tambang mulai dari pengapalan,
main plan itu sendiri, terus juga dari HSE, dari segi safety-nya, itu yang disampaikan langsung oleh para praktisi pada saat itu. Nah, yang kedua, Manning Academy kita ada di student chapter. Jadi, saat ini yang sedang berjalan adalah yang di student chapter untuk Manning Academy kita. Lalu kita juga ada Manning Industry Event Organizer, seperti workshop, seminar, dan forum discussion. Nah, untuk Manning Industry Event EO ini kita udah berjalan sebanyak 1, 2, 3 kali, ada di UPN, dan kemarin terakhir kita ada di Universitas Jambi yang kolaborasi dengan RPMG. Nah, untuk yang Eterno sendiri, kemarin terakhir kita juga ada ke UPN. Ke UPN, jadi kita 2 kali ada kunjungan untuk workshop, seminar, sama forum group discussion bersama RPMG dan juga Eterno. Lalu yang terakhir kita ada training dan sertifikasi. Jadi kita udah melakukan legalitas kita itu bisa untuk menyelenggarakan sertifikasi juga saat ini, dan training juga kita udah beberapa kali melakukan, yaitu untuk training di bidang main plan ya saat ini. Cuman untuk sertifikasi kita lagi penjajakan. Nah, untuk saat ini ada kabar baiknya, kita baru aja tanda tangan MOU nih sama Eterno untuk melakukan kolaborasi di beberapa kegiatan nantinya ke depan, yang salah satu yang sedang kita godok adalah di bidang training dan sertifikasi ini sendiri. Untuk Demenlik sendiri, di sini saya nggak sendiri, saya dibantu oleh beberapa tim. Ada Mas Pridedi, ini sebagai founder kita. Lalu ada Mas Yusuf Amarta, ini sebagai co-founder. Beliau lebih akan fokus nantinya ke development ke student chapter untuk saat ini. Lalu ada Risnal, ini juga co-founder. Mas Risnal ini lebih fokus nantinya ke business development untuk Diamond Link Indonesia sendiri. Boleh di next? Nah, ini beberapa program yang sudah kita jalankan dan sedang berjalan hingga saat ini. Yang pertama ada Diamond Catalyst Program di tahun 2024. Untuk Diamond Catalyst Program, beberapa teman-teman ada yang menanyakan ya, kapan akan dibukakan kembali. Ini kita lagi menyusun untuk programnya itu sendiri biar lebih efektif dan efisien gitu. Terus Gustu Campus Series kita udah lakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, untuk Gustu Campus ini di tahun 2026 kita ada rencana untuk mengunjungi UPN di bulan April besok, dan insya Allah selanjutnya kita pertengahan tahun akan mengunjungi Unsyah. Dan nanti di akhir tahun insya Allah kita akan mengunjungi Universitas Mula Warman, yang ketiga-tiga kampus ini kita berkolaborasi dengan Eterno, yaitu untuk fokus ke fleet management system nantinya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang di sini yang ingin dikunjungi kampusnya, jangan sungkan untuk kontak ke kita. Mungkin kita nanti bisa datangi juga kampusnya seperti kampus-kampus sebelumnya, seperti UPN maupun seperti Universitas Jambi. Lalu Menplan Training ini sudah berlaku juga, berjalan juga di tahun 2024. Terus kita juga punya webinar series terkait planning transformasi sama career development yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu ada partnership dan kolaborasi program. Jadi partnership kita itu udah ada 3. Yang pertama bersama Eterno, kita fokus di fleet management system. Lalu bersama RPMG, ini fokus terkait dengan software tambang. Lalu dengan Zenith, ini kita fokus terkait dengan survei untuk surveyor, kayak LIDAR, kayak gitu drone. Nah, ini nanti lebih ke Zenith untuk kerjasamanya kita. Nah, terus selanjutnya ada student chapter. Student chapter ini kita kemarin pilot project kita ada di Universitas Jambi yang saat ini sedang berjalan. Nah, insya Allah nanti untuk student chapter ini di tahun 2026 juga akan dilakukan di UPN, Unsia maupun di Universitas Mula Warman. Dan masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Oh, ini ada kunjungi Institut Teknologi Sumatera. Bisa, nanti silakan dikontak langsung terkait untuk alur biar kita bisa mampir ke ITERA. Nanti bisa langsung hubungi kontak yang ada di sini atau lewat media sosial. Kita masih kita aktif semua kok, kayak itu. Nah, jadi segini dulu terkait untuk perkenalan tentang Diamond Link. Kalau mau ingin update lebih banyak lagi, bisa ikuti follow di akun Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, dan juga ada grup WhatsApp ya. Di situ bebas teman-teman untuk bertanya, ataupun kalau ingin dikunjungi untuk mendirikan student chapter, bisa nanti kontak langsung ke adminnya. Oke, sekian itu aja untuk perkenalan dari Diamond Link. Silakan dikembalikan ke Mbak Dea ya. Kasih Mbak Farisha. Lumayan ya, ternyata setelah direkap gini Mbak, kemarin kayaknya kayak kita belum melakukan apapun. Ternyata selama 2024 kita banyak banget, 2025 juga udah lumayan banget yang udah kita lakukan, dan semoga kedepannya semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk
memajukan dunia tambang ya di Indonesia khususnya. Dan semoga nanti ke luar negeri juga gitu. Insya Terima Allah. kasih Mbak Farisha. Eh, Sama-sama. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau ingetin dulu buat absen. Jangan lupa biar bisa misalkan teman-teman sudah apa ya, daftar untuk dapat sertifikat, jadi bisa langsung sertifikatnya dikirimkan seperti itu. Nah, bisa langsung apa di scan atau juga bisa di kolom chat juga ada linknya ya, silakan absen di situ. Nah, without further ado, saya akan langsung mengenalkan dulu ya, Mas pemateri kita pada hari ini adalah Mas Henry Johannes Sirait. Beliau adalah co-founder dan juga Chief Strategic Product dari Eterno Global Technologies. Jadi beliau ini sudah co-founder ya dari Eterno yang saat ini sudah bekerja sama juga dengan Diamond Indonesia. Nah, teman-teman jangan takut, tunggu aja banyak kolaborasi, banyak program-program keren yang akan Diamond Link dan juga Eterno persembahkan ya, berikan kepada teman-teman semuanya. Jadi stay tune, tetap aktif, tetap ikutin informasi yang ada. Nah, Mas Henry ini kalau secara ekspertisnya udah pokoknya udah oke banget nih. Paling saat ini apa beliau sangat apa expert di bagian FMS, Fleet Management System, kemudian juga Mine Operation Data Analytics dan juga mining digital transformation. Jadi saat ini tuh uh, tambang sudah berusaha dunia tambang itu berusaha untuk go more digital. So ilmu-ilmu terkait dengan FMS, digital in mining, something crucial for everyone to understand gitu. Nah, dari segi eh, dari segi pengalaman di dunia di industri pertambangan, Mas Henry ini sudah terjun di dunia tambang itu sejak tahun 2008, which is kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu ya sebagai FMS Data Analyst di PT Pama Persada. Kemudian beliau melanjutkan di beberapa perusahaan lainnya, ada di Adaro, kemudian ada sempat di TIS juga. Dan saat ini beliau dari tahun 2024 hingga sekarang merupakan co-founder dan juga Chief Strategic dan Product Officer dari PT Eterno Global Technologies. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya, nggak usah ragu lagi, pasti hari ini kita bakalan dengerin daging semua pokoknya. Nggak ada tuh yang non daging pokoknya. Oke, jadi silahkan disiapkan catatannya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, kapan lagi kita bisa diskusi dengan expertnya langsung. Baik, langsung saja mungkin saya persilahkan Mas Henry mau say halo dulu, atau langsung sudah siap kah? Ya, langsung aja Mbak. Oke, baik, waktu dan tempat saya persilahkan pada Mas Henry. Selamat belajar teman-teman. Oke, saya izin request ini Mbak share ya screen ya. Apakah sudah terlihat rekan-rekan sekalian? Sudah. Ya, oke. Baik ya. Selamat malam rekan-rekan sekalian, para profesional yang bergabung pada malam hari ini. Ya, perkenalkan saya Henry Johannes Sirait ya. Jadi pada sesi ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya itu sangat menentukan juga ya masa depan industri pertambangan, yaitu mining engineering in the digital era, understanding fleet management system ya. Jadi kita sedang hidup di era di mana tantangan tambang itu bukan lagi hanya soal banyaknya cadangan ya rekan-rekan ya. Bukan lagi berbicara berapa stripping rasionya atau kapasitas alatnya gitu ya. Tapi tantangan utama kita hari ini adalah kompleksitas operasi dan kecepatan pengambilan keputusan ya. Dalam konteks tersebut, FMS ini bukan lagi sekedar sistem monitoring gitu ya. FMS ini adalah apa ya, jantung atau inti dari pengendalian operasional ya, yang merupakan apa namanya, kalau kalau operasional atau yang loading hauling itu kan cost center terbesar ya dalam operasi tambang terbuka. Jadi nanti dalam 50 menit ke depan saya tidak hanya ingin menjelaskan apa itu FMS, tetapi juga mengapa FMS itu menjadi fondasi
mining 4.0 ya, bagaimana FMS mengubah data menjadi keputusan dan bagaimana sistem ini menjadi pilar utama peningkatan produktivitas, keselamatan, dan keberlanjutan ya. Jadi harapan saya setelah sesi ini rekan-rekan sekalian tidak lagi melihat FMS sebagai software, tapi sebagai platform pengambilan keputusan operasional berbasis data. Sebelum masuk ke materi utama, eh, lagi-lagi izinkan saya perkenalkan ya latar belakang saya meskipun tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Jadi saya memulai karir di industri pertambangan itu sejak tahun 2008 ya, dimulai dari PT Pama, kemudian TIS dan saya cukup lama di Sabta Indah Sejati. Saat ini saya fokus di mengembangkan bisnis sendiri ya di Eternal Global Teknologi, fokus pada pengembangan dan implementasi teknologi FMS ya. Dari sisi pendidikan, sebenarnya latar belakang saya di teknik sipil ya untuk S1-nya dan S2-nya di manajemen teknologi. Kompetensi utama saya ada di manajemen teknologi dan digitalisasi, FMS, data analitik untuk operasi tambang dan operasional strategi dan excellence ya. Itu sedikit pengantar saya. Jadi teman-teman, rekan-rekan kalau pengen berhubungan atau kontak saya itu silakan ada nomor WhatsApp saya, ada LinkedIn ataupun ada email saya ya. Silakan kita bisa berdiskusi atau berkolaborasi. Ya, agar diskusi kita terstruktur, saya akan membagi sesi ini menjadi 8 bagian utama ya, rekan-rekan ya. Yang pertama, kita akan mulai dari konteks besar, mining in the digital era ya. Kita akan melihat bagaimana evolusi pertambangan hingga masuk ke area mining 4.0 ya. Kedua, kita akan membahas di mana posisi FMS dalam value chain mining operation karena memang banyak orang memahami FMS ini secara parsial ya, bukan sebagai bagian dari sistem besar. Ketiga, kita nanti masuk ke inti understanding FMS. Kita akan berbicara konsep dasar, komponen utama, fungsi dan apa yang menjadi batasan-batasannya. Keempat, kita masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya, data analitik dan decision making karena FMS tanpa analitik itu hanyalah sistem pencatat ya. Kemudian kelima, kita akan melihat secara konkret bagaimana FMS bisa meningkatkan produktivitas. Jadi bukan hanya secara teori tetapi secara operasional. Kemudian keenam, kita berbicara tentang strategi transformasi digital karena memang saat ini banyak inisiatif-inisiatif digital itu gagal bukan karena teknologinya tetapi karena pendekatannya yang salah ya. Kemudian ketujuh, kita akan melihat ke depan ya, masa depan FMS dan peran insinyur atau engineer tambang di era digital. Dan yang terakhir, kita akan simpulkan beberapa key takeaways praktis dan yang bisa rekan-rekan refleksikan. Jadi alur kita ini akan bergerak dari gambaran besar, masuk ke sistem, kemudian masuk ke data, dan masuk ke dampak, lalu kita berbicara masa depan. Jadi sekarang mungkin pertanyaan mendasarnya ya teman-temannya. Jadi bagaimana sebenarnya evolusi pertambangan hingga sampai di era digital hari ini ya? Jadi jika kita melihat sejarah pertambangan, kita akan melihat bahwa industri ini selalu berevolusi mengikuti teknologi zamannya ya. Kalau dari prasejarah, manusia yang menggunakan alat sederhana untuk mengambil batu dan material, masuk ke zaman logam dan peradaban kuno, teknologi itu udah mulai berkembang ya rekan-rekannya. Ada file setting, peleburan, sistem air untuk tambang bawah tanah. Kemudian masuk ke revolusi industri, itu menjadi sebuah apa ya leap atau lonjakan besar ya lompatan besar ya di sini mulai ada mesin uap kemudian bor mekanik kemudian pemakaian dinamit itu menggunakan skala tambang yang secara drastis ya kemudian masuk ke abad ke-20 kita ini membawa open pit mining modern kita udah mulai mengadopsi truk-truk besar kemudian sudah menggunakan listrik ventilasi dan sistem produksi massal dan sejak tahun 1970-an hingga sekarang kita masuk ke fase yang disebut mining 4.0 ya di fase ini, transformasi bukan lagi hanya pada alat fisik, tetapi pada data, kemudian pada sistem dan kecerdasan digital ya. Jadi FMS, sensor, IoT, artificial intelligence, autonomous truck, semua ini adalah kelanjutan logis dari evolusi panjang tersebut. Jadi digitalisasi itu bukan tren sesaat ya. Jadi digitalisasi itu juga apa namanya fase evolusi berikutnya dari industri pertambangan ya. Nah, jika kita sederhanakan evolusi pertambangan, kita bisa membaginya menjadi empat fase besar ya, rekan-rekannya. Yang pertama, mining 1.0 ya, jadi manual mining, jadi operasi berbasis tenaga manusia. Jadi di sini keputusan berdasarkan pengalaman, produktivitasnya rendah dan risiko keselamatan tinggi. Kemudian kita masuk ke fase berikutnya adalah mining 2.0 ya.
mechanized mining ya. Jadi di sini sudah masuknya alat berat dan mekanisasi. Kemudian fokus utama saat itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas produksi. Kalau di mining 1.0 itu belum fokus kepada bagaimana meningkatkan produktivitas, tetapi di sini karena sudah menggunakan alat, sudah mulai nih bergeser ya. Sehingga fokusnya sudah bisa meningkatkan kapasitas produksi dan di fase ini itu data masih sangat terbatas dan sifatnya historikal. Kemudian eh, masuk ke mining 3.0, di sini automated and computerized mining ya. Jadi di sini mulai ada sistem komputer, SCADA ya. Mungkin teman-teman di sini yang generasi-generasi milenial seperti saya mengenal SCADA lah ya. Ada Pak Pak Sitorus tadi saya lihat ya, senior saya juga bergabung gitu ya, Pak Raymond gitu ya. Jadi mungkin mengenal SCADA gitu ya. Kemudian mengenal FMS generasi awal gitu ya. Jadi monitoring di sini sudah berbasis sistem. Tetapi keputusan masih dominan reaktif ya. Kita tahu apa yang terjadi, tapi setelah hal itu terjadi gitu ya. Jadi kita tahu ada problem setelah terjadi problemnya gitu ya. Dan sekarang kita berada di mining 4.0 ya. Di sini digital dan intelligent mining ya. Di fase ini integrasi data real time menjadi apa namanya sebuah fondasi ya. IoT, sensor, FMS, AI semua terhubung dalam satu sistem. Jadi di sini perubahan terbesar bukan pada alatnya ya rekan-rekannya, tetapi pada cara mengambil keputusannya dari experience base ya, berdasarkan pengalaman mengambil keputusan sekarang sudah berdasarkan data atau database ya, yang sebelumnya reaktif menjadi prediktif, yang sebelumnya manual coordination sekarang sudah sistemnya driven optimization dan disinilah FMS menjadi sangat krusial ya teman-teman. FMS merupakan apa namanya tulang punggung untuk mining 4.0. Pertanyaan sekarang ya yang teman-teman ya, mengapa mining 4.0 ini menjadi kebutuhan bukan lagi pilihan ya. Jadi untuk memahami mengapa mining 4.0 ini menjadi kebutuhan, kita harus memahami karakteristik tambang modern saat ini ya. Yang pertama, bahwa kalau tambang-tambang modern saat ini tuh large scale and high complexity operation ya. Jadi tambang hari ini memiliki armada yang besar gitu ya. Contoh saya pernah dulu bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Kita itu mengoperasikan untuk mining sendiri itu kalau untuk loading dan haulingnya itu di mining itu ada hampir 500 ya, belum lagi unit support. Total dengan unit support 700 unit ya. Kemudian kita juga beroperasi di multi pit. Saat itu kalau nggak salah ada 3 pit besar. Kemudian multi shift, ada yang menerapkan 2 shift, ada yang menerapkan 3 shift dan dengan ribuan event per jam. Variabilitas cycle time juga sangat tinggi ya, dipengaruhi oleh cuaca, jalan, material dan operator ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, strong focus and safety and risk management ya. Jadi industri tambang ini sekarang itu tidak lagi hanya mengejar produksi ya. Jadi targetnya sekarang ya digaungkan namanya zero tolerance, zero accident atau zero harm ya. Artinya kita membutuhkan sistem monitoring yang aktif dan real time. Jadi bukan hanya laporan setelah insiden terjadi. Kemudian yang ketiga gitu ya, mengapa mining 4.0 menjadi kebutuhan. Yang ketiga adalah productivity dan cost pressure ya. Jadi di saat-saat sekarang ini yang perlu teman-teman mungkin ketahui bahwa margin itu sangat semakin ketat ya, semakin tipis ya. Sedangkan tuntutan produksi itu tinggi, tetapi sumber daya terbatas. Artinya kita harus memaksimalkan apa yang sudah kita miliki ya, bukan dengan menambah alat ya. Kalau menambah alat kan otomatis cost-nya bertambah, marginnya semakin tipis lagi. Tetapi kalau bisa dengan alat yang ada, produktivitas bisa naik gitu sehingga marginnya bisa semakin besar. Kemudian tadi sampaikan oleh Mbak Vanessa juga ada ESG ya, Enviro Social and Governance ya, dan Sustainability Requirement. Jadi pengurangan emisi, efisiensi energi, dan transparansi berbasis data sudah menjadi tuntutan global ya rekan-rekan ya. Jadi ESG saat ini bukan lagi laporan tahunan tetapi bagian dari kontrol operasional ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima dan yang paling kritis adalah speed and quality of decision making ya teman-teman. Jadi keputusannya itu harus cepat, akurat dan konsisten ya. Data real time hari ini bukan lagi keunggulan kompetitif, tetapi data real time adalah kebutuhan dasar ya. Dan
seperti teman-teman perlu ketahui dalam kondisi seperti ini pengelolaan manual atau berbasis intuisi saja saat ini sudah tidak lagi cukup ya. Nah, tadi setelah kita melihat karakteristik tambang ya, sekarang kita coba masuk ke tantangan realnya ya. Jadi sebenarnya item saja dengan apa tadi yang slide sebelumnya ya, tantangan yang saat ini dihadapi adalah kompleksitas dari operasional atau operational complexity ya. Tadi sudah saya sebutkan armadanya besar, dalam arti bukan hanya besar secara kapasitas tapi besar jumlahnya ya, multi lokasi, multi aktivitas, kemudian variabilitas tinggi, kondisi jalan kadang berubah-berubah. Mungkin di awal shift dia bagus, di akhir-akhir shift atau pertengahan shift sudah rusak gitu ya. Kemudian tantangan kedua adalah decision latency ya. Jadi apa namanya, informasi yang terlambat tentunya menghasilkan keputusan yang terlambat ya. Jadi dalam operasional tambang keterlambatan kecil yang terjadi terus-menerus rekan-rekan itu akan menjadi kerugian besar di akhir periode gitu ya. Karena menumpuk apa namanya, improvement-improvement yang harusnya bisa dilakukan tapi tidak gitu ya. Kemudian tantangan ketiga adalah fragmented data dan silo system ya. Jadi saat ini kan ada kecenderungan masing-masing departemen di perusahaan tambang itu kan punya sistem sendiri ya. Datanya ada data ngambil data FMS, ada nanti sistem maintenance punya data sendiri, ada nanti tim fuel atau tim logistik punya data fuel sendiri, kemudian ada di main planning, tetapi data tersebut tidak terhubung gitu ya. Jadi datanya banyak gitu ya, data cukup banyak, tetapi tidak terintegrasi ke dalam sebuah proses dalam pengambilan keputusan ya teman-teman ya. Dan hal itu masih masih cukup banyak ya. Kemudian tantangan keempat atau tantangan terakhir ya adalah human limitation and in real time control ya. Jadi kita ketahui ya teman-teman yang bahwa manusia kita itu kan tidak mampu memproses ratusan variabel secara simultan ya. Jadi mengatur puluhan ratusan truk itu, beberapa eskavator, beberapa kondisi jalan, breakdown unit, kemudian fuelnya, target produksi semua secara real time ya. Jadi itu apa namanya, melebihi kapasitas kognitif manusia jika tanpa bantuan sistem ya. Jadi keputusan berbasis intuisi saja saat ini tidak cukup ya. Dan di titik inilah ya, di poin inilah sistem seperti FMS menjadi bukan lagi sekedar alat bantu gitu ya teman-teman ya, tapi merupakan kebutuhan operasional. Jika kompleksitas adalah problem ya teman-teman, maka kita membutuhkan sistem yang mampu apa namanya, mengumpulkan kompleksitas tersebut ya. Jadi di sini kita lihat di mana posisi FMS apa apa namanya di value chain mining ya teman-teman ya. Jadi untuk memahami peran FMS secara utuh ya, jadi kita harus melihat apa namanya, seluruh mining value chain ya atau rantai nilai di tambang ya. Jadi kan kalau tambang itu kan kita mulai dari eksplorasi dan visibility ya, kemudian lanjut ke mine planning, kemudian lanjut ke operasional, kemudian lanjut ke processing and stockpiling, logistik, dan akhirnya adalah mine closure and reclamation ya. Jadi di seluruh tahapan ini ya rekan-rekan ya, ada satu tahapan yang paling besar kontribusinya terhadap cost ya, yaitu adalah operation, khususnya untuk loading dan hauling ya. Jadi cost untuk operation loading hauling ini cukup besar ya teman-teman, yang bisa sampai 40% ya dari apa namanya operasional tambang ya. Jadi di tambang terbuka open pit gitu ya, loading dan hauling bisa menyumbang cost yang terbesar ya seperti saya sebutkan tadi. Dan disinilah apa namanya FMS itu berada ya teman-teman ya, tepat di inti aktivitas operasi harian. Jadi FMS bukan lagi sistem perancangan jangka panjang ya rekan-rekan, dan FMS bukan juga sistem marketing, tapi FMS adalah operational control layer ya di level eksekusi. Jadi FMS ini bisa menghubungkan alat, unit, operator, kemudian dispatcher, supervisor, dan data lapangan secara real time ya. Dan FMS menyediakan data as operate bukan hanya as plan ya. Kemudian FMS terintegrasi dengan main planning. Jadi untuk membandingkan plan dan aktual. Kemudian terintegrasi dengan maintenance itu untuk prediktif dan preventive maintenance. Kemudian terintegrasi dengan safety dan ESG ya. Jadi untuk memonitoring perilaku operator dan konsumsi energi. Jadi
di sini pada saya ini FMS bukan lagi sistem yang berdiri sendiri ya rekan-rekannya, tetapi eh, pusat orkestrasi operasional harian ya. Jadi jika kita sederhanakan operasional tambang secara terbuka, maka fleet itu, kalau kita sini bicara masih fleet ya, belum bicara sistem fleet, fleet atau armada gitu ya. Berarti kalau kita berbicara fleet atau armada itu kan berarti ada alat beratnya ya, ada eskavator, ada dump truck, ada unit support ya. Jadi eh, kenapa gitu ya di operasional tambang terbuka fleet merupakan pusatnya gitu ya. Yang pertama ya, lead itu merupakan komponen biaya terbesar ya. Di sini ada kita harus apa bayar BBM, mengeluarkan apa namanya cost untuk BBM, maintenance, kemudian nanti labor atau tenaga kerja yang semuanya terkonsentrasi di fleet tadi ya. Jadi itu kan bahan bakar untuk semua fleet ya. Jadi harus ada manpowernya, maintenance-nya. Jadi bayangin teman-teman, di setiap 1% efisiensi di fleet ini pasti dampak finansialnya juga sangat-sangat signifikan. Kemudian fleet adalah primary production driver ya. Jadi karena armada ini yang mengontrol tonase. Ketika fleetnya kurang, otomatis tonasenya berkurang gitu ya. Fleet juga apa namanya mengontrol ritme operasi. Jadi jika fleet terganggu, maka seluruh sistem tambang juga terganggu ya. Jadi ketika ada bottleneck di fleet, tentunya sama saja menjadi bottleneck di tambang gitu ya. Ketiga gitu ya, fleet memiliki variabilitas operasional tertinggi ya, jadi dipengaruhi oleh operator ya. Jadi operator, kemudian nanti operasional seperti kondisi jalan, cuaca, material. Jadi variasi kecil pada cycle time saja itu bisa berdampak besar pada pencapaian produksi gitu ya, rekan-rekannya. Dan keempat, fleet memiliki eksposur resiko tinggi karena interaksi dengan alat berat itu sangat 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 intens ya. Jadi resiko keselamatan dan potensi insiden paling tinggi itu terjadi di fleet ini ya. Jadi jika kita tidak meningkatkan jadi jika kita ingin meningkatkan produktivitas, kemudian apa namanya menurunkan cost, meningkatkan keselamatan, maka fokus pertama yang harus dikendalikan adalah fleet ya, teman-teman ya. Ingat bahwa fleet ini yang memang harus kita fokus untuk kendalikan. Namun mengelola fleet dengan skala dan kompleksitas seperti ini di taman-taman modern tidak lagi hanya mengandalkan intuisi dan radio komunikasi lagi ya teman-teman ya. Artinya kalau hanya mengandalkan apa namanya pengalaman itu di zaman sekarang sudah tidak cukup gitu ya untuk mengelola fleet tadi. Jadi apa urgensinya ya. Kenapa fleet ini harus memiliki sistemnya? Jadi mungkin di banyak tambang ya teman-teman ya kita sering mendengar kalimat mungkin kita kan sudah punya orang pengalaman gitu ya. Artinya merasa bahwa dengan pengalaman orang-orang itu cukup bisa mengelola fleet yang begitu besar ya. Pernyataan tersebut tidak salah ya, itu benar ya. Tetapi pertanyaannya apakah itu cukup untuk mengelola tambang modern ya. Tadi kan kita sudah bercerita apa sih tambang modern ya. Tadi kan sudah ada karakteristiknya. Jadi kalau kita kembali lagi, apa sih urgensi sistem dalam pengelolaan feed ya? Kenapa diperlukan sistem dalam pengelolaan feed gitu ya? Yang pertama ya skala dan kecepatan operasi ya. Jadi tadi kan udah dibahas juga bahwa tambang modern itu mengoperasikan ratusan alat berat yang bergerak secara simultan ya. Dalam 1 jam saja itu ribuan event operasional bisa terjadi ya. Event loading, event hauling, dumping dan segala macam. Jadi keputusan harus dibuat juga dalam hitungan detik. Tidak realistis ketika kita mengharapkan manusia memantau dan mengoptimalkan semuanya secara manual ya, teman-teman ya. Kemudian variabilitas tinggi ya, tadi juga kita sebutkan. Jadi tidak ada time, dua cycle time dump truck yang bisa benar-benar identik ya. Jadi perubahan kecil pada kondisi jalan, cuaca, material bisa sangat berdampak besar pada produktivitas. Sistem digital lah yang mampu menangkap variasi secara real time ya. Jadi manusia tidak ya, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian human bias dan inconsistent decision ya. Jadi manusia secara alami juga memiliki bias ya. Dispatcher itu berbeda bisa mengambil keputusan dispatcher berbeda gitu ya. Bisa mengambil keputusan berbeda untuk kondisi yang sama. Misalnya saya sebagai dispatcher A, dispatcher gitu ya. Teman saya juga di dispatcher. Kadang-kadang dengan kondisi yang sama kita juga bisa mengambil keputusan yang berbeda gitu ya. Jadi bias tadi ya. Jadi tanpa sistem operasi menjadi sulit distandarkan ya dan jika tidak bisa distandarkan sulit juga untuk dioptimalkan ya rekan-rekan ya.
Kemudian yang terakhir keterbatasan visibilitas real time ya. Jadi tanpa sistem terintegrasi, informasi itu datang terlambat dan apa namanya terfragmentasi ya. Jadi radio dan laporan manual saja tidak cukup ya. Akibatnya keputusan sering dibuat berdasarkan asumsi ya, bukan fakta aktual lapangan. Jadi di sini sistem bukan untuk menggantikan manusia ya, rekan-rekan yang perlu kita tekankan di sini bahwa dengan adanya sistem itu tidak akan bisa menggantikan manusia. Malah sistem itu untuk memperkuat kualitas keputusan manusia ya. Jadi kalau kita sepakat bahwa fleet membutuhkan sistem gitu ya, maka pertanyaan berikutnya adalah sistem seperti apa yang dibutuhkan gitu ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita masuk ke intinya. Jadi apa sebenarnya FMS itu ya? Jadi secara sederhana FMS itu adalah sistem digital terintegrasi yang digunakan untuk yang pertama ya memantau, kemudian yang kedua adalah mengendalikan aktivitas operasional fleet, dan yang ketiga adalah mengoptimalkan kinerja produksi, biaya dan keselamatan. Dan semuanya berbasis pada satu hal yang sangat penting ya, data aktual lapangan dan bukan asumsi. Jadi FMS bukan hanya alat monitoring, tetapi FMS adalah sistem yang mengubah data operasional menjadi keputusan yang cepat, lebih akurat dan konsisten ya teman-teman ya. Jadi tadi kita melihat FMS dari sisi fungsi dasarnya, sekarang kita bisa melihat perspektif strategis dalam tambang modernnya. Jadi FMS adalah teknologi yang krusial dalam operasi penambangan, dirancang untuk tadi ya mengoptimalkan penggunaan peralatan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keselamatan dan tentunya mendukung kepatuhan terhadap regulasi lingkungan ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke struktur teknik FMS, ini coba kita lihat secara singkat bagaimana sistem ini berkembang ya. Jadi FMS ini sebenarnya bukan teknologi baru ya teman-teman ya. Jadi konsepnya sudah muncul sejak tahun 1970-an. Jadi di era 1970 atau awal konsep sebenarnya awal konsepnya sederhana ya. Jadi ensuring the right truck at the right shovel at the right time ya. Jadi fokusnya adalah dispatching, memastikan alokasi truk itu ke loader itu berjalan efisien ya. Jadi sistem masih berbasis radio dan kontrol terpusat. Kemudian di era 1980-an FMS mulai digunakan di tambang bawah tanah ya dengan sistem komputer rugged ya. Jadi udah kayak militer gitu ya, militer grade. Kemudian mulai ada pencatatan cycle time dan status unit secara lebih sistematis. Kemudian di era 90-an optimasi udah berbasis algoritma ya. Jadi masuk ke fase algoritma dan linear programming. FMS tidak hanya mencatat tapi mulai melakukan optimasi alokasi alat. Kemudian di era tahun 2000-an sudah mulai era real time tracking, jadi GPS, wireless mesh network, dan integrasi data produksi mulai berkembang ya. Jadi FMS mulai menjadi platform real time monitoring. Kemudian di era 2010-an analitik dan prediktif di sini sudah mulai ada gitu ya. Jadi integrasi dengan predictive maintenance, collection of evidence, cloud analytics, machine learning sudah mulai digunakan untuk optimasi dispatch. Dan sekarang itu ya era sekarang itu adalah era artificial intelligence, IoT dan interoperability ya. Jadi hari ini FMS terhubung dengan sensor IoT, terhubung dengan drone, ERP ya, dan sistem lintas OM ya. Jadi kata kuncinya untuk era sekarang adalah integration dan interoperability ya teman-teman ya. Jadi ini saya rasa sama saja ya. Jadi untuk memahami FMS secara utuh ya, jadi kita harus melihat arsitekturnya teman-teman. Jadi FMS ini bekerja dari bawah ke atas ya, dari alat di lapangan hingga dashboard manajemen. Data dimulai dari unit alat berat melalui sensor dan onboard device ya. Kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan komunikasi bisa berupa radio, WiFi, LTE atau mesh network menuju centralized server ya. Kemudian di server data diproses dan divisualisasikan melalui software FMS. Dari sana dispatcher mengontrol operasi secara real time. Dan pada level manajemen, data yang sama dianalisis untuk melihat produktivitas, efisiensi, dan kinerja cost biasanya ya. Dan jadi FMS ini bukan hanya aplikasi, tapi merupakan ekosistem data dari pit sampai ke apa namanya boardroom ya gitu ya. Jadi secara struktur ya FMS dari 6 komponen utama gitu ya. Ada onboard data acquisition ya. Jadi pertama ya onboard data acquisition ini sensor dan perangkat di alat berat yang mengumpulkan data gitu ya. Posisi, status, aktivitas dan parameter operasional lainnya. Jadi melalui onboard data acquisition ini sumber utama untuk data real time-nya gitu ya teman-teman. Kemudian ada communication network gitu ya. Jadi jaringan komunikasi menghubungkan alat dengan control room. Tanpa jaringan yang stabil tentunya FMS tidak akan bisa bekerja optimal.
Kemudian central system dan database ya, jadi semua data dikumpulkan dan diproses di sini dan ini menjadi single source of truth untuk operasi fleet ya. Kemudian yang keempat, fleet management software. Disinilah dispatcher melihat kondisi operasional, melakukan dispatching dan mengontrol aktivitas fleet ya. Kemudian yang kelima, analitik dan decision support. Data dianalisis untuk melihat cycle time, kemudian idle time, bottleneck, dan potensi-potensi peningkatan performa lainnya. Dan yang terakhir ya, tadi juga sudah saya sebutkan integration with other system. Jadi FMS terhubung dengan main planning software, maintenance system, safety system, dan ERP. Dan disinilah nilai strategis FMS yang benar-benar muncul. Jadi FMS bukan hanya tentang alat di lapangan, tapi FMS adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan antara data, manusia, dan keputusan dalam satu alur yang konsisten ya, teman-teman ya. Jadi setelah memahami struktur FMS, sekarang kita melihat karakteristiknya. Jadi FMS model memiliki beberapa ciri utama ya. Jadi di sini ada sekitar 10 ya, mulai dari real time tracking, kemudian operational performance diagnostic. Jadi sistem ini mampu menganalisa cycle time, idle time ya, produktivitas gitu ya. Jadi artinya bukan hanya tahu apa yang terjadi, tetapi tahu di mana inefisiensi terjadi ya. Kemudian ada mechanical diagnostic ya. Jadi pemantauan kesehatan unit secara otomatis ya, misalnya suhu engine, oil and pressure gitu ya. Kemudian operator behavior monitoring. Jadi sistem ini juga bisa memantau perilaku operator ya, kayak overspeed, pengereman mendadak, pemindahan gigi terlalu cepat gitu ya, itu bisa diketahui. Kemudian integration dan interoperability ya. Jadi udah saya sebutkan tadi kalau integrasi dia kan di apa namanya antar sistem yang sama. Kemudian interoperability dia sudah bisa lintas sistem gitu ya. Jadi FMS modern ini tidak berdiri sendiri lagi sekarang, jadi sudah bisa terhubung dengan sistem-sistem lain. Kemudian ada predictive dan AI capability, safety and energy monitoring. Kemudian kita berbicara apa namanya scalability ya. Jadi sistemnya bisa lebih modular dan scalable ya. Jadi bisa berkembang mengikuti kebutuhan tambang. Jadi rekan-rekan sekalian, FMS modern itu bukan hanya alat monitoring ya, tapi platform kontrol, analitik, keselamatan, dan optimasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi secara fundamental ya, teman-teman yang FMS memiliki tiga fungsi utama seperti saya sebutkan di awal tadi adalah monitoring, kontrol, dan optimize ya. Yang pertama monitoringnya. Jadi FMS memberikan visibilitas real time terhadap apa yang terjadi di lapangan ya. Posisi unit, status kerja, cycle time, hingga utilisasi. Jadi FMS menjawab pertanyaan paling dasar di sini teman-teman. Apa yang terjadi sekarang gitu ya. Itu fungsi monitoring. Apa yang terjadi sekarang gitu ya. Kemudian kontrol. Jadi FMS bukan hanya melihat ya teman-teman, tetapi juga mengendalikan operasional harian seperti dispatching, pengalokasian alat, pengaturan prioritas kerja hingga pengurangan antrian ya berdasarkan data aktual. Jadi di sini FMS sudah bisa menjawab apa yang harus dilakukan. Kalau tadi dia monitor apa yang sedang terjadi, kemudian dikontrol apa yang harus dilakukan sekarang. Dan yang ketiga adalah optimize. Jadi FMS menganalisis bottleneck dan inefisiensi untuk mendorong perbaikan yang sustain ya, baik produktivitas, cost maupun keselamatan. Dan di sini FMS sudah bisa menjawab bagaimana operasi ini bisa dibuat lebih baik ya. Jadi kalau tadi monitor apa yang sedang terjadi sekarang, kalau kontrol apa yang harus dilakukan sekarang, dan yang optimize bagaimana operasi ini bisa dilakukan dengan baik. Jadi secara sederhana, FMS mengubah operasi dari reaktif menjadi berbasis data dan sistematis ya, teman-teman ya. eh Tadi saat sebelumnya mungkin berbicara secara konseptual gitu ya. Kalau di slide ini mungkin lebih 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 teknis ya. Jadi ini cukup banyak fungsi utamanya. Jadi sebenarnya sama saja dengan slide sebelumnya. Jadi pada akhirnya kita tidak mengimplementasikan FMIC itu karena teknologi canggihnya ya teman-teman ya, tetapi karena manfaat bisnisnya gitu. Yang pertama tentunya adanya peningkatan produktivitas gitu ya. Kemudian adanya apa namanya efisiensi biaya operasional gitu ya. Jadi bisa menurunkan efisiensi bahan bakar. Bahkan kita pernah di challenge ya. Jadi di salah satu klien kita di challenge untuk bisa menurunkan efisiensi fuel sebesar 7% yang nilainya itu cukup cukup fantastis ya.
Kemudian yang ketiga, keselamatan. Jadi dengan FMS harapannya gitu ya, manfaat bisnisnya bisa memonitor perilaku operator sehingga menekan risiko insiden. Karena insiden ini teman-teman ya, itu sebenarnya cost-nya gede banget ya. Kemudian keandalan peralatan kita bicara peningkatan PA. Kemudian yang kelima lingkungan dan ESG gitu ya. Jadi dengan FMS bisa pemantauan emisi dan konsumsi energi ya. Kemudian keenam manfaatnya keputusan manajerial ya. Jadi dashboard analitika memberikan visibilitas real time bagi manajemen dan terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi semua aktivitas alat dan operator terdokumentasi secara objektif. Jadi singkatnya, ini sini teman-teman ya. FMS bukan hanya meningkatkan produksi, tapi meningkatkan kualitas pengelolaan tambang secara menyeluruh ya. Nah, di banyak tambang ya, teman-teman, kegagalan FMS bukan karena teknologinya lemah gitu ya, tetapi karena ekspektasi keliru sejak awal ya. Jadi pertama, FMS itu bukan GPS tracker ya, teman-teman ya. Jadi melihat titik di peta tidak otomatis tentunya bisa meningkatkan produktivitas ya. Jadi tanpa konteks operasional seperti cycle time, status alat, prioritas kerja, tracking tidak bisa menghasilkan value ya. Kemudian yang kedua, FMS itu bukan sekedar dashboard atau reporting ya. Jika hanya digunakan untuk melihat laporan setelah SIP selesai, maka nilainya hilang ya. Jadi kekuatan FMS itu ada pada real time control ya teman-temannya, bukan pada postmortem reporting ya. Kemudian yang ketiga, FMS bukan hanya alat untuk dispatcher ya. Jadi FMS ini sebenarnya sistem lintas fungsi ya. Jadi engineer juga bisa manfaatkan untuk analisa, supervisor untuk ngontrol, manajemen untuk evaluasi strategis ya. Kemudian yang keempat, FMS bukan pengganti manusia. Jadi kita beberapa kali itu implementasi FMS yang dikhawatirkan oleh operatornya bahwa FMS bisa menggantikan manusia atau dari manajemennya FMS diharapkan bisa menggantikan peran pengawas sehingga pengawas bisa berkurang secara jumlahnya gitu ya. Jadi FMS itu bukan bukan menggantikan manusia, tetapi FMS eh, harapannya bisa memperkuat gitu ya, memperkuat bisa berkolaborasi dengan manusianya, dengan data yang lebih objektif dan keputusan yang lebih konsisten gitu ya. Jadi FMS yang sukses itu selalu memperkuat humannya, jadi bukan menggantikan ya teman-teman yang. Jadi salah memakai FMS tentunya akan membuat sistem mahal ini hanya dipakai 30 hingga 40% dari potensinya ya. Nah, tadi kita udah cerita tentang FMS ya, komponennya, fungsinya dan pertanyaan sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana FMS benar-benar menghasilkan keputusan yang baik ya. Jadi jawabannya ada pada cara kita mengelola data ya teman-teman. Di sini saya tampilkan ada apa namanya piramida data ya. Jadi ini kerangka klasik dalam data science ya. DIKW ya, atau Data Information Knowledge dan Wisdom ya. Pertama kita berbicara data ya. Jadi FMS kan menghasilkan ribuan data dalam setiap jam ya teman-teman ya, seperti posisi alat, cycle time, loading time, idle time gitu ya. Contohnya di sini, loader EXA 001 ya teman-teman ya, em, mengisi HDT 102 itu selama 3 menit 45 detik. Jadi 3 menit 45 detik ini masih berupa data ya. Yang perlu teman-teman tahu data apa gitu ya. Data adalah fakta yang terekam atau rekaman fakta gitu ya. Jadi belum memiliki arti, belum memiliki makna. Jadi belum ada keputusan yang bisa diambil. Kemudian ketika kita transformasi data tersebut menjadi informasi gitu ya. Nah, contoh ketika data dikumpulkan dibandingkan dengan target. Ternyata rata-rata loading time si pagi 3 menit 50 detik gitu ya. Sementara target perusahaan 3 menit 30 detik. Nah, sekarang data sudah punya konteks ya. Jadi kita tahu ada deviasinya, ada value yang bertambah gitu ya. Tadi yang sebelumnya hanya rekaman fakta, sekarang kita tahu oh ternyata ada deviasi gitu ya. Karena ketika dia sudah berubah menjadi informasi. Kemudian ketika kita transformasi informasi tadi menjadi knowledge gitu ya. Ketika kita analisis penyebabnya, oh loading time tinggi karena operatornya masih baru atau materialnya lebih keras akibat metode blasting yang salah. Jadi di tahap ini kita tidak hanya melihat angka, tapi kita sudah mulai memahami pola dan sebab akibatnya. Ketika knowledge tadi ditransformasi tadi menjadi wisdom, nah ini tahap tertingginya teman-teman ya. Ini ada tindakan yang tepat ya. Jadi memberikan contoh, wisdomnya apa? Coba kita berikan coaching pada operator, kita evaluasi teknik blastingan, kita lakukan improvement. Jadi terlihat ya teman-teman ya, data yang ditransformasi menjadi wisdom gitu ya. Disinilah FMS menjadi alat pengambilan keputusan yang real ya. Jadi FMS bukan hanya tentang bagaimana mengumpulkan data ya teman-teman ya. Jadi value-nya muncul ketika data bergerak naik ke atas ya dari angka menjadi insight, kemudian menjadi knowledge, menjadi wisdom dan akhirnya menjadi action tadi ya. Wisdom
akhirnya menjadi action ya. Jadi di era-era tambang modern sekarang, keunggulan kompetitif itu bukan pada siapa yang punya data gitu, tapi siapa yang bisa mengubah data menjadi keputusan tercepat dan yang paling akurat ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi pada slide sebelumnya kita melihat bagaimana data bisa naik menjadi informasi, knowledge, dan wisdom, sekarang pertanyaannya gitu ya, seberapa penting sebenarnya data dalam operasi tambang modern ya? Jadi di sini saya tampilkan peran data dalam proses tambang ya. Jadi operasi tambang itu menghasilkan data yang jumlahnya masif setiap detik ya, berasal dari sensor, sistem dispatch, kemudian konsumsi bahan bakar. Namun satu hal yang penting ya, data tidak otomatis menciptakan value ya teman-teman ya. Banyaknya data belum berarti bisa menciptakan value. Data baru bernilai ketika gitu ya, terintegrasi lintas sistem. Tadi seperti awal sudah saya sampaikan, dikelola dengan baik dan digunakan sebagai dasar keputusan operasional gitu ya. Jadi lagi-lagi keunggulan perusahaan tambang saat ini bukan pada siapa yang punya paling banyak data, tetapi pada siapa yang mampu menginterpretasikan data lebih cepat, mengintegrasikan antar sistem dan mengubah insight menjadi action gitu ya. Itulah peran FMS dalam ekosistem digital teman-teman ya. Jadi di sini ada perspektif global dan analisis ilmiah. Jadi juga teman-teman silakan browsing dari Science Direct, kemudian dari Boston Consulting Group, itu juga mereka memberikan pandangan terkait pentingnya data yang pada akhirnya memiliki value gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tadi pada dua slide sebelumnya kita sepakat ya teman-teman bahwa data harus naik menjadi insight ya. Jadi insight harus bisa ditindaklanjuti dan tadi kemudian kompetitif datang dari kemampuan memanfaatkan data. Sekarang kita lihat coba alur praktisnya dari data ya. Nah, jadi data operasi utama kan menghasilkan raw event cukup banyak ya. Jadi posisi unit, loading time dan segala macam. Masalah yang terjadi di sini adalah kadang-kadang format tidak konsisten, missing value, noise, atau tidak tervalidasi. Kalau berhenti di sini, ya data tidak memiliki nilai ya teman-teman ya. Kemudian insight ya, insight data yang diproses mulai menemukan pola ini, bottleneck di loader tertentu, cycle time meningkat pada jam tertentu, idle time meningkat pada jam-jam tertentu misalnya. Di tahap ini kita udah mulai menjawab seperti tadi ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi insight saja belum cukup ternyata teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke decision ya. Insight harus diterjemahkan dalam pilihan operasional gitu ya. Apa keputusan yang kita ambil setelah kita tahu insight-nya? Oh, kita melakukan redispatch unit, ubah prioritas loading, perbaiki kondisi jalan gitu ya. Jadi di sini banyak organisasi perusahaan-perusahaan tambang gagal gitu ya, karena keputusan sering terlambat dan subjektif. Tadi berdasarkan pengalaman, intuisi segala macam ya. Nah, banyak perusahaan tambang gagal di sini. Kemudian action gitu ya. Keputusan itu harus dieksekusi. Jadi tanpa eksekusi, insight hanya jadi presentasi di PowerPoint. Kalau sekarang tuh di mana itu di apa tuh nampilin apa namanya presentasi itu ya. Dan yang lebih penting lagi ya, harus ada monitoring hasil dari tindakan tadi. Dan yang terakhir value ya. Jadi nilai muncul ketika ada dampak terukur. Action yang kita lakukan itu kan harus bisa terukur ya. Apakah benar biayanya turun? Apakah benar produktivitas naik? Apakah safety insidennya berkurang? Apakah ESG metriknya membaik? Jadi di sinilah FMS benar-benar menjadi strategic action ya teman-teman ya. Nah, namun ada satu hal yang penting ya, transformasi ini tidak linear dan tidak terjadi sekali saja. Jadi data, insight, decision, action, value itu harus berulang-ulang ya teman-teman ya. Harus berulang, harus terus-menerus dan itulah mengapa kita membutuhkan konsep berikutnya adalah data life cycle teman-teman. Karena dalam tambang modern data tidak terhenti setelah dianalisis. Jadi data itu harus divalidasi terus-menerus, diperbarui terus-menerus dan diintegrasikan kembali ke sistem ya. Jadi ini masih sama gitu ya. Nah, jadi kalau tadi slide sebelumnya kita udah bicara data, insight, decision, action, dan value ya. Tetapi dalam praktiknya teman-teman ya, tidak semua organisasi berhasil sampai ke tahap value ya. Ini yang kita sebut dengan tantangan last mile di era FMS ya. Jadi kalau konsep data life cycle itu sendiri kan dalam tambang digital, dalam tambang modern itu data tidak berdiri sendiri teman-teman. Data mengikuti siklus berkelanjutan, capture, validation, storage, processing, decision making, action, dan correction gitu ya. Jadi siklus ini
tidak berhenti setelah report dibuat. Data harus kembali menjadi dasar perbaikan operasional berikutnya gitu ya. Jadi jadi di banyak tambang ya teman-teman bisa melihat di slide ini ya. Jadi kalau hanya mengumpulkan data itu hampir semua perusahaan atau organisasi itu berhasil teman-teman. 100% pasti semua perusahaan tambang bisa mengumpulkan data gitu ya. Tidak harus data digital ya. Timesheet kan data juga ya gitu ya. Data timesheet itu bisa gitu ya. Nah, ketika sudah mulai tahap selanjutnya data preparation itu 80% saja yang berhasil teman-teman gitu ya. Kemudian ketika data divisualisasikan gitu ya, itu berkurang lagi, 70% saja yang berhasil. Dan kalau kita sampai ke hasil akhir adalah action, itu ternyata menurut teorinya hanya 5% saja yang berhasil teman-teman ya. Jadi ingat ya, ternyata mentransformasi data menjadi action itu eh, tidak tidak gampang ya. Kalau berdasarkan teori ini ternyata 95% gagal sampai ke action gitu ya. Hanya 5% yang berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tahapan data life cycle tadi ya. Ada data collection gitu ya. Semua data dikumpulin, kemudian apa data storage dan integrasi, data kemudian dikonsolidasikan ke central server, database gitu ya. Kemudian di sini challengingnya adalah integrasi ya. Jadi karena data FMS itu tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi harus harapannya bisa terhubung ke sistem-sistem lain. Kemudian ada data processing dan validation, kemudian data analysis dan insight, dan data decision dan action tadi udah kita bahas juga. Dan yang terakhir adalah feedback dan continuous improvement. Dan inilah yang paling penting teman-teman ya. Jadi feedback dan continuous improvement. Jadi kita bisa mengukur apakah keputusan kita tadi itu berhasil gitu ya. Kan kita tadi sudah dapat data, information, wisdom, action gitu ya. Terus pada akhirnya kita akan melihat kan apakah keputusan kita tadi berhasil, apakah saya kata menurun gitu ya. Tadi udah saya sampaikan, apakah fuel consumption-nya membaiknya. Jadi hasil ini kembali masuk ke sistem dan siklus itu berulang gitu teman-teman. Jadi data life cycle ini adalah fondasi FMS saat ini ya. Jadi tambang yang matang secara digital adalah tambang yang disiplin di setiap tahapnya gitu ya. Tiap tahap ini harus disiplin gitu ya. Tidak melewati validasi. Jadi setiap data harus divalidasi. Tidak berhenti di reporting, tapi selalu menutup loop dengan feedback gitu ya teman-teman ya. Tadi kita sudah melihat tahapan data life cycle yang jadi secara teori sih terlihat rapi ya, tapi dalam praktik realitas industri itu sering sering berbeda ya. Jadi di sini mining operation generate masih data. Jadi operasi tambang modern menghasilkan data yang cukup besar ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya tambang-tambang sekarang tidak kurang data, tapi masalahnya bukan di volume tetapi di pemanfaatannya teman-teman ya. Kemudian the common problem yang sering terjadi di lapangan, data dikumpulkan, data dilaporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti. Operasi menjadi data rich, action poor ya. Datanya banyak, tapi actionnya tidak ada. Dashboard penuh, laporan lengkap, tetapi perilaku operasional tidak berubah gitu ya. Dashboard kita menarik gitu ya. Laporannya banyak gitu ya, tetapi perilaku operasional tidak berubah. Dan realitinya, jadi kita harus jujur pada ini kita sendiri ya, bahwa dashboard itu tidak sama dengan improvement teman-teman. Kadang-kadang kita kan, apa improvementnya buat dashboard gitu ya. Kemudian report tidak sama dengan productivity. Insight tanpa action ya tidak ada nilainya. Lagi-lagi teman-teman, FMS bukan tentang visualisasi, tetapi FMS tentang intervensi operasional gitu ya teman-teman. Jadi value tadi tidak tercipta saat data dikumpulkan. Value tercipta ketika keputusan diambil dan dijalankan gitu ya. Jadi kalau tidak ada tindakan maka seluruh data life cycle tadi berhenti di tengah ya. Jadi kita kembali ke last mile problem tadi. Jadi ini ada beberapa simple analitik ya di FMS ya yang saya ambil. Ini kalau kita lihat contohnya ini bagaimana ini Mas, Mas ya Henry, ya maaf, ini waktunya sekitar 15 menit lagi ya. siap siap ya. Ya, dikit lagi. Ini ada sedikit pemanfaatan data. Jadi bagaimana data-data sensor yang diambil dari FMS itu bisa bisa apa meningkatkan PA ya, bisa menurunkan cost. Jadi dia bisa memprediksi kegagalan dari alat gitu ya. Kemudian di sini field monitoring.
Jadi dengan data FMS kita bisa mengcapture di area mana saja yang mungkin secara desain jalannya itu bermasalah sehingga perlu rekayasa gitu ya. Jadi nanti ada titik-titik di mana apa namanya bisa dilihat fuel consumption yang paling tinggi gitu ya. Dan juga melalui data FMS kita bisa melihat anomali-anomali ataupun fraud ya. Ketika misalnya fuel levelnya turun drastis, berarti kan ada kemungkinan fraud dan itu sistem bisa langsung mengirimkan alert gitu ya. Kemudian di sini ada contoh yang dilakukan di perusahaan mana yang kontraktor juga gitu ya. Jadi bagaimana dengan data FMS ini bisa membuat standar operasional. Contoh di sini bagaimana kita bisa memanage refueling ya. Yang sebelumnya refueling itu dilakukan frekuensinya bisa 2 kali 1 hari, ternyata dengan menggunakan data-data FMS dengan pengaturan dan tadi ya dengan tadi action kemudian ada continuous improvement bisa diciptakan agar apa namanya refuelingnya itu bisa dilakukan 1 kali dalam 1 hari gitu ya. Ternyata di sini problemnya adalah tidak termanage-nya refueling. Jadi operator bisa sesuka hati mengisi gitu ya. Jadi bisa pengisian dilakukan 2 kali dalam sehari. Padahal sebenarnya secara sistem itu alatnya bisa mampu sekali sehari. Dan berapa penghematan yang dilakukan cukup besar ya. Jadi di sini hanya dalam manajemen refueling gitu ya di satu pit. Nah, ini pengalaman di salah satu perusahaan kota tambang gitu ya. Itu bisa opportunity revenue-nya sebesar 16 juta per hari ya, hanya dengan kita memanage refueling atau sebesar 500 juta per bulan atau sekitar 6 miliar per tahun hanya di satu pit stop gitu ya, teman-teman. Ini jadi ini ya bagaimana FMS bisa meningkatkan produktivitas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara produktivitas tambang, FMS bukan sistem monitoring ya. FMS adalah kayak tuas apa namanya lever ya untuk mempengaruhi variabel variabel inti produksi. Jadi ada 6 apa namanya productivity levers yang secara langsung bisa dipengaruhi FMS ya. Jadi bisa menurunkan cycle time, kemudian fleet balance dan operational allocation gitu ya, optimal allocation, kemudian bisa mengurangi idle dan antrian gitu ya, kemudian efisiensi fuel dan energi, kemudian meningkatkan apa namanya availability dari equipment dan yang terakhir adalah meningkatkan safety ya. Kemudian kalau kita tadi sudah lihat apa namanya analitik FMS gitu ya, jadi apa namanya pentingnya itu bukan lagi apa yang bisa dianalisis, tapi kapan analisis itu bisa dilakukan ya. Karena di sini perbedaan besarnya ya. Real time visibility tentunya bisa menciptakan real time improvement ya. Jadi kalau kita lihat tradisional analitik ya, post event ya, dalam pendekatan tradisional data dianalisis setelah shift selesai, keputusannya bersifat reaktif. Kerugian sudah terjadi, kita baru tahu ada antrian setelah produksi turun. Kita baru tahu cycle time membengkak setelah target tidak tercapai. Artinya kita hanya menganalisis masalah ya teman-teman yang bukan mencegahnya. Sedangkan real time analytic dengan FMS modern masalah terdeteksi setelah saat terjadi. Keputusan diambil langsung. Kerugian bisa dicegah, bukan dievaluasi. Jadi ketika antrian mulai terbentuk, dispatcher bisa langsung segera action dari distribusi unit. Ketika cycle time membengkak, supervisor bisa langsung cek kondisi jalan. Ketika travel speed turun, itu bisa dilakukan juga investigasi dan segala macam. Jadi di sini perbedaan utama yang muncul ya. Jadi perbedaan terbesar antara tambang biasa dengan tambang yang sudah eh, proper atau unggul ya, bukan dilihat dari alat atau orangnya, tetapi kecepatan melihat dan bertindak ya. Jadi real time bukan segala teknologi, tapi real time adalah tentang waktu pengambilan keputusannya. Jadi improvement yang paling murah adalah improvement yang dilakukan sebelum kerugian terjadi ya teman-teman ya. Jadi real time visibility itu mengubah operasinya. Tadi sudah saya sebutkan dari reaktif menjadi proaktif, dari analytical menjadi operasional, post mortem menjadi preventif. Jadi di sini FMS benar-benar mengubah performa tambang ya teman-teman ya. Ini saya mungkin skip saja gitu ya. Jadi kita lanjut ke digital transformation strategi ya. Jadi digital maturity atau kematangan digital dan operasi tambang ya. Jadi transformasi digital di tambang itu bukan tentang membeli software ya teman-teman, tetapi tentang cara baru mengelola operasional dan mengambil keputusannya. Jadi tambang yang matang secara digital tidak hanya memiliki sistem, tetapi memiliki cara kerja berbasis data ya. Jadi digital transformation is not about tools ya. Jadi
bukan sekedar dashboard atau aplikasi, tetapi perubahan paradigma ya dari intuisi menjadi data driven execution. Jadi semua keputusan itu berdasarkan data gitu ya. Kemudian FMS enable key digital capability ya. Jadi FMS membuka fondasi kemampuan digital ya, real time operational visibility, data driven dan segala macamnya gitu ya. Jadi FMS as an enabler not the end goal. Jadi FMS bukan tujuan akhir transformasi, tapi FMS adalah platform awal menuju advanced analytic, optimalisasi dan autonomous operation ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa penyebab kegagalan inisiatif digital ya. Jadi pertama teknologi first ya. Jadi banyak proyek dimulai dari pertanyaan kita mau pakai sistem apa gitu ya. Bukan masalah apa yang mau kita selesaikan. Akibatnya teknologi ada tetapi tidak relevan dengan kebutuhan lapangan. Kemudian yang kedua digital itu selalu dilihat sebagai IT project ya. Ketika digitalisasi dianggap sebagai proyek IT, maka operasional merasa itu bukan urusan saya gitu ya. Padahal nilai terbesar justru muncul di level lapangan. Kemudian too much data, too little action tadi disebutkannya. Jadi data tanpa tindakan. Jadi dashboard yang cantik tidak otomatis meningkatkan produktivitas gitu ya. Jadi lagi-lagi nilai itu muncul ketika data mengubah keputusan menjadi tindakan ya teman-teman ya. Kemudian change management yang diabaikan gitu ya. Digitalisasi ini selalu berhenti eh, selalu berarti perubahan perilaku ya teman-teman ya. Tanpa pelatihan, pendampingan, kepemimpinan yang kuat, resistensi itu akan muncul ya teman-teman ya. Ada kadang-kadang implementasi FMS bisa sampai 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Ada yang bisa 6 bulan gitu ya. Udah sudah bisa bisa semua. Kemudian ekspektasi tidak realistis ya. Jadi FMS dan sistem digitalnya bukan magic button ya, apa namanya sulap gitu ya. Jadi dibutuhkan disiplin operasional dan konsistensi agar manfaatnya berkelanjutan. Jadi transformasi digital bukan gagal karena sistemnya, tetapi karena organisasinya belum siap berubah ya teman-teman ya. Jadi di sini faktor keberhasilan transformasi digital ya. Jadi transformasi digital yang berhasil hampir selalu sebenarnya terlihat sederhana ya, karena fondasinya kuat ya. Jadi masalah dulu, teknologi belakangan. Tadi kebalikan tadi ya. Jadi tambang yang berhasil selalu tahu masalah apa yang diselesaikan gitu ya. Teknologi hanya alatnya. Kemudian operasional sebagai pemilik gitu ya. Jadi ketika operasional merasa memiliki sistem, adopsi akan terjadi secara alami ya. Tanpa ownership, sistem akan ditinggalkan. Kemudian data yang dipercaya dan data yang dipakai. Jadi begitu data bisa dipercaya, orang akan mulai menggunakan untuk ngambil keputusan gitu ya. Jadi saya juga pernah awal-awal implementasi FMS. Jadi yang pertama kita perbaiki adalah data, bagaimana agar data tersebut bisa dipercaya gitu ya. Kemudian disiplin lebih penting daripada kecanggihan. Jadi tambang dengan analitik sederhana tapi disiplin akan sering unggul daripada tambang dengan teknologi canggih, canggih tapi tidak konsisten ya. Jadi transformasi digital bukan lagi berbicara siapa yang paling canggih ya, tetapi siapa yang paling disiplin gitu ya. Jadi kemudian yang ini juga apa namanya change management dan capability building juga tadi juga saya sudah singgung di saat sebelumnya ya. Kemudian arah perkembangan ini ya FMS ya. Jadi banyak di antaranya sudah mulai terapkan ya AI Assistant Dispatch. Jadi masa depan FMS tidak hanya menampilkan data tapi memberikan rekomendasi keputusannya. Kemudian, namun perlu dicatat ya teman-teman, AI membantu manusia bukan menggantikan ya. Jadi dispatcher tetap berperan sebagai pengambilan keputusan akhir. Kemudian autonomous operation ya, perkembangan autonomous dan semi autonomous hauling itu membuat FMS menjadi kontrol backbone ya. Jadi sistem harus mampu berkomunikasi dengan alat otonom dan non otonom secara bersamaan dalam satu operasi ekosistem gitu ya. Kemudian ESG dan real time reporting ya, ini adalah future FMS-nya. Jadi ESG tidak lagi hanya laporan bulan tahunan gitu ya. Dengan FMS, konsumsi bahan bakar, emisi, dan intensitas energi dapat dimonitoring per shift, per unit, bahkan per operator ya. Jadi menjadikan ESG bagian dari operasi harian. Yang terakhir ada digital twin ya. Jadi digital twin ini memungkinkan manajemen bisa melihat apa namanya digital mirror, cermin digital ya dari operasi tambang. Jadi perubahan rute, jumlah feed, dan skenario produksi dapat disimulasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan. Jadi kalau aku kurangi satu dump truck akan berpengaruh ke berapa produksiku, akan berpengaruh ke berapa costku gitu ya. Jadi itu bisa disimulasikan di digital twin. Jadi di masa depan FMS ini bukan hanya alat monitoring ya teman-teman, tetapi otak operasional tambang digital ya. Kemudian kita di era digitalnya, mining engineer itu yang unggul bukan hanya
paling paham alat, tetapi paling paham bagaimana keputusan diambil ya. Jadi dibutuhkan data literasi ya. Jadi mining engineering yang saat ini tidak harus menjadi data science sebenarnya, tetapi harus paham data ya. Artinya mampu membaca dashboard FMS, memahami apa cycle time, idle, queuing time, tahu kapan sebuah angka menjadi sinyal masalah ya, bukan sekedar variasi normal. Kemudian sistem thinking ya, jadi masalah tambang jarang berdiri sendiri ya. Jadi perubahan kecil pada jalan tambang bisa berdampak pada tentunya jalan undulan itu tentunya akan berdampak pada banyak hal ya, fuel konsumsi, kemudian kerusakan gitu ya, cycle time, bahkan safety ya. Jadi engineer-engineer masa depan ini rekan sekalian harus bisa melihat tambang sebagai satu sistem besar ya, bukan sebagai kumpulan aktivitas yang terpisah. Kemudian dibutuhkan juga kemampuan untuk mampu berkolaborasi dengan tim IT dan data. Jadi digital mining tidak bisa dijalankan oleh satu fungsi saja ya. Jadi mining engineer perlu juga mampu berdiskusi dengan tim IT dan data, bukan dalam bahasa teknis yang rumit, tetapi dalam bahasa kebutuhan operasional. Jadi peran engineer bergeser dari problem solver lokal menjadi orkestrator ya, solusi lintas disiplin ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan jadi kalau kita ringkas ya ini tahap terakhir kita ya. Jadi kalau kita ringkas seluruh pembahasan kita hari ini ya, ada 5 poin utama yang perlu kita ingat gitu ya. Yang pertama, modern mining is a decision driven industry ya. Jadi tambang modern ini bukan lagi sekedar alat operasi bukan lagi sekedar operasi alat berat ya. Kompleksitasnya meningkat, variabilitas tinggi, dan yang menentukan adalah kecepatan serta kualitas keputusannya. Data real time bukan lagi keunggulan tambahan tetapi merupakan kebutuhan dasar. Kemudian fleet is the biggest lever for performance improvement. Jadi fleet ini armada ini menyumbang porsi terbesar biaya dan produktivitas tambang. Jadi mengendalikan fleet berarti mengendalikan performa tambang. Makanya perlu tadi sebuah sistem untuk bisa mengendalikan fleet tadi gitu ya. Kemudian FMS is an enabler ya, not just a tool. Jadi FMS bukan sekedar GPS atau dashboard, tetapi FMS menghubungkan data, insight, keputusan, tindakan, dan akhirnya menghasilkan sebuah value ya. Jadi value-nya bukan pada sistemnya, tetapi pada keputusan yang dihasilkan. Kemudian digital transformasi ya, people, proses, dan teknologi. Jadi teknologi saya tidak cukup, jadi keberhasilan ditentukan oleh kesiapan SDM-nya, disiplin prosesnya, budaya kerja berbasis data, dan transformasi adalah perubahan cara berpikir ya, bukan sekedar instalasi sistemnya. Kemudian the future belong to data literate mining engineer. Jadi engineer tambang masa depan bukan hanya memiliki atau memahami geologi dan produksi saja gitu ya, tetapi juga memahami data, analitik dan sistem digital. Kolaborasi lintas disiplin akan menjadi standar baru nantinya untuk masa depan. Dan di era digital, lagi-lagi ya teman-teman ya, keunggulan tambang tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar cadangan yang dimiliki, tadi yang saya sebutkan di awal, tetapi oleh seberapa baik data digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi FMS hanyalah salah satu bagian dari perjalanan ini ya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara berpikir kita sebagai engineer, praktisi, dan akademisi ya. Apakah kita siap bekerja secara data driven, sistematik, dan kolaboratif. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk mungkin sesi tanya jawab. Silakan, Mbak. Terima kasih banyak Mas Henry. Ini teman-teman silakan berikan jempol atau tepuk tangan, reaction whatsoever, apapun itu reaction boleh kepada daging tadi ya yang udah disampaikan oleh Mas Henry. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Adakah teman-teman yang mungkin mau langsung menanyakan kepada Mas Henry ya live gitu? Boleh, silakan siapa silakan untuk ya untuk tunjuk ada nih yang tunjuk tangan ya. Tadi kok hilang? Eh, ini ya, ada Mas Roni ya, Mas Roni Sadam Hussein. Mas Roni silakan. Baik, terima kasih. Pak mau tanya saya udah eh, chat juga ya di kolom chat sebelumnya. Salam kenal Pak. Saya Roni. Eh, saya saat ini di Buma ya kebetulan di Swed juga. Eh, Mungkin pertanyaannya ini yang sering jadi tantangan di beberapa kali saya ikut project FMS. eh, Bagaimana cara terbaiknya Pak ya menghitung break even-nya, ROI-nya ketika suatu implementasi FMS selesai dijalankan. Kadang kan manajemen mempertanyakan
apakah FMS yang sudah diimplementasikan ini sudah menghasilkan atau tidak? Nah, kadang pertanyaan itu kan sering adanya di bapak-bapak high level biasanya ya. Tapi kadang nggak sampai ke bawah. Tapi pertanyaan itu justru munculnya ke kita yang ada di site gitu ya di lapangan. Nah, mungkin itu sih pertanyaannya Pak. Mungkin nggak ada apa contoh mungkin bagaimana cara cara kita mengukur apakah eh, investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ini sudah balik modal atau belum. Nah, itu apa indikatornya Pak? Terima kasih. Ya, langsung dijawab Pak, Mbak Dia. Iya, silakan langsung jawab aja. Ya, ya. Makasih Pak Roni ya, salam kenal ya. Dispenser juga berarti ada dari Bumai. Ya, kalau terkait sama perhitungan ROI atau Return of Investment ya, jadi kan ketika kita menginvestasikan sesuatu gitu ya, artinya kan FMS ini kan bukan barang yang murah gitu ya, Mas Roni ya. Dan ketika kita sebagai pemilik bisnis ataupun manajemen pasti mempertanyakan gitu ya, aku invest ini aku dapat apa gitu ya. Ya kalau dari pengalaman kita memang kita di Eterno ya itu membantu juga si klien kita untuk menghitung ROI-nya gitu ya. Karena keputusan pada akhirnya adalah apakah investasi ini memberikan nilai tambah bagi kita gitu ya. Kalau di kami sih yang terlihat tentunya adanya kalau kita bicara profit adalah revenue dikurang cost ya. Kan pasti ujungnya adalah profit ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan revenue ataupun kita mengurangi cost ya. Kalau yang terlihat jelas tentunya harapan kita adanya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas. Dan itu tentunya bisa diukur ya. Produktivitas dump truck bisa diukur berdasarkan apa? Harapannya dengan FMS tadi kita bisa meningkatkan misalnya cycle time-nya. Dengan adanya FMS, cycle time meningkat dengan cara apa? Tentunya real time monitoring tadi gitu ya. Real time action tadi yang action tadi tentunya ketika kita mengetahui adanya kerusakan jalan gitu ya melalui FMS tadi tentunya action yang dilakukan adalah bagaimana agar memperbaiki jalan tersebut. Ketika jalannya baik, otomatis cycle time-nya meningkat, travel speed-nya meningkat. Dan otomatis travel speed meningkat, produktivitas meningkat. Artinya ada potensi peningkatan revenue di situ, peningkatan produksi. Dan itu semuanya bisa terukur. Atau bagaimana kita menurunkan cost-nya gitu ya. Jadi contoh sederhana, kalau yang saya bantu hitung ke customer kita itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan nilai antrian gitu ya. Antrian kan sangat sangat jelas terlihat ya. Berapa antriannya per cycle? Contoh 5 menit per cycle. Dengan loading time 2,5 menit artinya ada 2 dump truck yang akan selalu antri gitu ya. Ketika kita tahu datanya gitu ya, kita kurangi saja misalnya kita juga sebagai sebagai usernya pasti akan di challenge ya, dia akan di challenge oleh manajemen. Saya akan investasi ini, kau bisa ngasih aku garansi berapa gitu ya. Artinya ya kita juga harus ini ya, harus harus juga komitmen juga. Oke Pak, saya komitmen untuk bisa menurunkan 2,5 gitu ya, dari 5 menit misalnya ke 2,5. Itu kalau kita hitung itu kan sudah berarti cycle time-nya akan meningkat, produktivitas akan meningkat, produksi akan meningkat gitu ya. Jumlah dump juga akan bisa berkurang, efektif kalau numbernya pasti akan berkurang gitu ya. Yang sebelumnya bisa menggunakan 9 dump truck untuk menghasilkan 1.000 BCM per jam, ternyata 8 dump truck juga bisa 1.000 BCM per jam. Revenue-nya tetap, cost-nya berkurang gitu ya. Dan itu kan semua bisa bisa terukur. Jadi sebenarnya dengan peningkatan produksi tadi ya ada dua ya, revenue ditingkatkan atau cost-nya diturunkan. Dan revenue ditingkatkan itu kan berarti parameter seperti produksi gitu ya. Kalau cost diturunkan ya antrian kita turunkan dan itu langsung kita konversi ke dalam apa tadi waktu ya berapa yang cost yang dikeluarkan gitu ya owning operating cost-nya. Kurang lebih begitu sih Mas Adam ya kalau dari saya. Siap, siap. Terima kasih Pak Henry. Dir, ada dapat tadi gambarannya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini Mas Henry juga. Ini sampai kita tunggu pertanyaan lain. Mungkin ada yang mau langsung nanya Mas Henry. Saya bantu bacakan dulu di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan Ya. ya Mas. Yang pertama dari Mas Anggan Pranata. Izin bertanya. Saya Anggan dari partisipan. Jika FMS merekomendasikan pengurangan jumlah feed, namun target produksi tetap tercapai, bagaimana membuktikan keputusan tersebut aman secara teknik dan finansial dalam jangka panjang?
Ya. Silakan Eh, dijawab, Mas. Ya, Langsung mungkin. jika FMS merekomendasikan pengurangan jumlah fleet, namun target produksi tetap tercapai gitu ya. Berarti kan ini sama kayak tadi ya. Kalau kita berbicara bisnis kan ujungnya adalah ini ya, profit ya. Jadi kalau kita berbicara bisnis itu yang selaku pemilik bisnis kan adalah bagaimana bisa meningkatkan nilai apa namanya, nilai uang yang sudah dikeluarkannya gitu kan ya. Jadi kalau aku keluar misalnya 10 M gitu ya untuk investasi, aku pasti berharap 30 M kembali ke aku gitu ya. Kurang-kurang lebih begitu ya. Jadi sama seperti yang tadi sebenarnya ya, Mas Anggan ya. Malah ini saya rasa bagus ya. Jadi FMS merekomendasikan pengurangan jumlah fleet. Jadi eh, contoh lah kita kita berbicara misalnya owning operating cost ya gitu ya. Misalnya untuk HD785 owning operating cost-nya itu anggap misalnya $100 per jam. Berarti yang dikeluarkan untuk mengoperasikan dan biaya kepemilikan atas aset tersebut adalah $100 per jam gitu ya. Anggap misalnya untuk dia dalam satu fleet tersebut dengan jarak 3 kilo membutuhkan 7 HD 785 berarti kali 100 kali 7 berarti 700 gitu ya. 700 dolar per jam yang harus dikeluarkan belum eskavatornya. Anggap eskavatornya misalnya 200 berarti 700 tambah 200 berarti sekitar 900 dolar per jam yang harus dia keluarkan untuk menghasilkan anggap tadi 1000 BCM gitu ya. Nah, ternyata dikurangi satu dump trucknya gitu ya. Berarti kan berkurang. Tadi harusnya costnya 900, revenue-nya misalnya anggap misalnya 2000, 2000 dikurang 900, berarti kan kita dapatkan profitnya sekitar 1100 gitu ya. Kita kurangi dump trucknya satu, jadi costnya jadi 800 gitu ya. Tapi revenue tetap di 2000. Berarti kan profitnya semakin besar ya gitu sih. Jadi harusnya tidak tidak susah untuk membuktikan kebutuhan tersebut. Tapi pada akhirnya seperti yang presentasi tadi saya itu memang harus dibuktikan ya apakah memang secara finansial berkurang kosnya gitu ya. Lagi-lagi pengecekannya pada akhirnya adalah di teman-teman di tim finansial gitu ya. Saya rasa cukup jelas ya, Mas Angga ya. Emang disuruh apa dari SMS mengurangi jumlah fleetnya atau armadanya dan memang tercapai gitu produksinya. Dia sinkron gitu. Rekomendasinya sesuai dengan keadaan di lapangan gitu, Mas jawabannya. Oke, kemudian ada pertanyaan lainnya dari Mas Ya. Alfian. Ini bertanya, izin bertanya Pak, secara kuantitatif berapa peningkatan OEE atau productivity gain yang memang dapat diatributkan langsung ke implementasi FMS? Dan bagaimana metode yang digunakan untuk mengisolasi pengaruh FMS dari faktor lain seperti perbaikan jalan, perubahan operator, atau kondisi operasional lainnya? Terima kasih. Ya, kalau secara ini ya, kalau secara eh, teori ya, itu di peningkatan produktivitas itu bisa di 10 hingga 15% ya, cara teorinya. Tetapi kalau di kami sih pernah membuktikan ya. Jadi terkadang itu mana ya? Kita melihat kondisi operasional tambang dari perusahaan yang implementasi ya. Jadi kita pernah punya pengalaman ini Mbak Dea ya. Dari 300 menjadi 500 produktivitasnya, dari 700 menjadi 1100. Tapi memang saat itu tim kita yang langsung turun tangan gitu ya. Ada di sini Mas Mukhtar, kebetulan tim saya ikut dia di sini gitu ya. Jadi berarti kan peningkatan produktivitasnya itu di hampir hampir berapa ya? Hampir 70% ya. Kalau dari 700 ke 1100, 300 ke 500 kan berarti eh, hampir 50% ya peningkatannya. Jadi tetapi tidak tentu tidak akan sama kalau misalnya perusahaan tersebut sudah menerapkan apa namanya good mining practice gitu ya, operasional yang cukup cukup efisien ya. Jadi mungkin saya hanya bisa menjawab ya. Jadi kalau peningkatan productivity ya optimis itu
ya kalau kondisi-kondisi tambang-tambang yang memang belum implementasi, ya minimum di 15% lah ya, Mas Alfian ya. Dan bagaimana metode yang digunakan untuk mengisolasi pengelola FMS dari faktor lain, seperti perbaikan jalan. Ya sebenarnya kan kita ketika akan mengimplementasikan kan kita sudah punya baseline ya teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu kondisi kondisi awal kita ya. Jadi harapannya dengan FMS tersebut harusnya bisa kok dipisahkan antara mana pengaruh FMS, mana pengaruh jalan ya. Jadi contoh jalan misalnya. Jalan itu kan bisa terlihat dari travel speednya si dump truck gitu ya. Nah, yang sebelumnya mungkin tidak termonitor ini ternyata ada perlambatan, intersection terlalu banyak, jalannya undul-undulating. Efek akhirnya apa? Efek akhirnya travel speed kan. Travel speednya pasti menurun. Kalau sebelum punya FMS pasti data-data tersebut dicatat secara manual pakai timesheet. Kalau pakai timesheet kan dia hanya mencatat kapan dia tiba di loading time, kapan tiba di dumping time, berapa jaraknya, dapat travel speednya, kan gitu ya. Dan itu pendekatan-pendekatan sederhana gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan FMS, itu betul-betul real time. Tetapi even dengan pendekatan sederhana, paling tidak kan kita sudah punya baseline-nya ya. Sudah punya baseline, oh ternyata kemampuan kami sekian. Contoh kayak kita di customer kita ya selama ini produktivitas mereka hanya di 300 gitu ya, hanya hanya di 300. Ternyata setelah implementasi jadi 500 dan itu kita bisa turunkan. Oh ternyata ada peningkatan durasi ini kenapa? Oh ternyata travel speednya meningkat gitu ya. Kan mereka juga sudah punya baseline ya. Travel speed kami hanya di sekian gitu ya. Ternyata ketika ada FMS, dilakukan perbaikan, dilakukan monitoring, ada action, itu bisa meningkat. Kurang lebih begitu Mas Alvin, semoga bisa menjawab ya. Dan Mas Ismail Wiro yang raise hand, langsung bertanya, Mas, silahkan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Saya kebetulan sudah memakai beberapa produk di FMS ini, mulai dari Jigsaw. Dan terakhir ini punya Bapak ini ya, Mintegra. Kita Siap. eh, bahas yang basic-basic aja karena mungkin ini hanya basic aja. Jadi banyak manajemen yang salah kaprah ini dalam memahami FMS ini. Sehingga seringkali membuat keputusan eh, melakukan efisiensi yang ekstrim. Bagaimana cara Bapak ini mengatasi hal ini? Karena biasa kalau keputusan sudah diambil sama pihak manajemen itu tidak bisa diganggu gugat. Contohnya seperti pengurangan dump truck yang begitu ekstrim, melakukan matching faktor yang terlalu ekstrim tanpa melakukan uji Ya, dulu ya. Paham, paham. atau kajian-kajian yang di lapangan. Bagaimana mengatasi Ya, ini, Pak? ya. Terima kasih. Makasih Mas Ismail Wiro ya. Ya, jadi sebenarnya jadi ini ya, jadi curhat-curhatan kita ya. Jadi jadi saya memahami kondisi yang disampaikan Mas Wiro ya. Jadi sebenarnya seminggu lalu kan saya juga meeting sama inilah ya, sama big bossnya Mas Ismail Wiro lah ya. Jadi saya sampaikan juga begini ya teman-teman ya. Jadi teknologi itu hanya 20% proporsinya. Jadi kalau kita berbicara people, process, dan teknologi, teknologi itu hanya dapat 20%. 80%-nya itu adalah people dan proses. Dan itu juga sudah saya sampaikan. Nah, saya juga men-challenge gitu ya. Saya juga men-challenge bahwa jangan sepenuhnya percaya sama FMS, saya bilang gitu kan. Artinya, fundamental yang harus dibangun pertama kali, datanya sudah benar apa enggak? Tadi kan saya sudah saya sampaikan ya, data sudah benar apa enggak gitu ya. Dan data sudah benar apa enggak ini kan perlu validasi, perlu proses gitu ya. Artinya betul-betul kita lakukan apa namanya review ya, Mas Mas Wiro. Bahkan kemarin saya tanya nih, Mas Wiro, kok eh, Ibu berani banget ya bilang gitu ya. Berani banget, baru berapa bulan sudah tiba-tiba seperti itu kan gitu ya. Nah itu kan saya tidak tahu strateginya, tetapi kalau saya sebenarnya menyarankan ya adopsi teknologi itu kan tidak serta merta juga kita langsung percaya ya, percaya oh bahwa bisa meningkat ini, tapi yang fundamental harus diketahui benar nggak dulu datanya gitu ya. Kita cari baseline-nya dulu gitu ya. Dapat problemnya, dapat problemnya baru nanti kita tentukan improvement apa yang dilakukan begitu, Mas Mas Viro ya. Terima Gimana Mas kasih, Viro? Pak.
Nanti kita Alhamdulillah ketemu Mas Said bagus. ya. Iya siap Mas Hendri. Terima kasih dan salam kenal Mas Hendri. Saya Iya, belum pernah iya, ketemu iya. soalnya. Siap, 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 siap. Terima kasih. Ini malah curhat ternyata kalau ini apa mas-mas yang ini. Oke, next ada lagi pertanyaan dari Mas Ridwan. Apakah di era sekarang cukup penting mengimplementasikan Canvas data yang tersedia pada Armada, khususnya E4 ke atas, untuk support FMS pada kegiatan mining? Ya, ini M4 berarti Euro 4 ya berarti Mas ya. Ya, jadi sebenarnya kan kita menggunakan data-data Canvas tersebut kalau di FMS ya, itu kan salah satunya selain untuk data-data sensor tadi gitu ya, salah satunya kita untuk bisa menangkap aktivitas salah satu trigger untuk aktivitas otomatis di FMS ya, kalau di kami ya, artinya kita bisa menghitung berapa loading time secara otomatis, jadi mengurangi intervensi dari manusia tadi gitu ya. Namanya kalau manusia itu kan tempatnya salah dan dosa gitu ya. Jadi harapannya bisa di apa namanya dibantu dengan teknologi. Artinya dengan data-data Canvas tadi kita bisa apa namanya membuat data tadi akan menjadi lebih valid. Kan tadi di awal ya data valid kan garbage in garbage out. Kalau datanya sudah salah berarti nanti penanganannya juga salah kurang lebih begitu. Dan jadi memang data data Canvas ini cukup cukup sangat di apa namanya cukup sangat membantu lah ya Mas Mas Ridwan ya. Saya kira sudah cukup menjawab ya. Kita move ke next question, Mas. Ini waktunya sudah makin limited, jadi saya coba bacakan semua pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Maulana Ilyas, dari Mas Maulana. Yang pertama, apa urutan urgensi yang perlu dilakukan pertama untuk menerapkan FMS di pertambangan yang baru berdiri? Mungkin ini tadi kurang lebih sama dengan slide Mas Henry ya, Mas. Ya. Kemudian yang kedua, jika terjadi sebuah insiden di tambang, kerugian kos yang terjadi jelas mempengaruhi perhitungan analisis dari FMS sebelumnya. Lalu, apakah FMS dapat membantu mencari alternatif kos yang efisien serta penanggulangan dan solusi ke depannya? Ya, kalau ada kecelakaan, terus ada kerugian kos, apakah FMS itu bisa membantu Mas untuk mencari alternatif kosnya? Ya, ya, makasih Mas Maulana. Jadi ini apa urgensi yang perlu dilakukan pertama untuk menerapkan FMS di pertambangan ya. Jadi sebenarnya tadi kembali ke slide saya kan sebenarnya problem itu kan yang paling mengetahui si user ya kadang-kadang ikut-ikutan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau ya ini kan perspektif karena saya pebisnis ya saya pengen laku FMS-nya gitu kan. Tapi kalau di luar dari itu sebenarnya kan kita harus tahu juga problemnya gitu ya. Artinya butuh apa tidak kalau untuk skala-skala kecil gitu ya. Tetapi kalau misalnya hanya butuh untuk real time monitoring ya mungkin bisa dijadikan urgensi ya. Atau mungkin biar biar apa namanya biar mengadopsi lebih dini gitu ya. Biar sekaligus pengembangan biasanya yang awal-awal tambang itu mereka sudah punya kayak milestone ya. Kami pengen dari awal ini juga sudah mulai menerapkan digitalisasi dan integrasi gitu. Nah, itu juga sudah bisa. Atau ada beberapa klien kita yang baru kami pengen langsung mengejar produksi gitu ya. Atau kami pengen langsung melakukan penghematan karena mereka misalnya sudah paham nih bahwa harga komoditas ini semakin hari semakin menurun gitu ya. Artinya potensi revenue akan semakin menurun sehingga perlu adanya penekanan terhadap cost. Nah, jadi FMS merupakan solusi yang saat ini sudah terbukti bisa menekan cost paling tidak dari sisi penggunaan fuelnya gitu ya. Kemudian jika terjadi sebuah insiden di tambang, kerugian cost yang terjadi jelas mempengaruhi perhitungan analisis dari FMS sebelumnya. Lalu apakah FMS dapat membantu mencari alternatif cost yang efisien serta penanggulangannya. Ya, yang tadi mungkin sama seperti pertanyaan sebelumnya, artinya kan kita bisa melihat ya apa namanya efisiensi cost dari hal-hal yang lain ya. Contohnya tadi, apakah kita bisa menekan penggunaan fuel? Apakah kita bisa dengan FMS gini ya, karena kita tahu bahwa jalan tersebut rusak, kita bisa mengetahui secara pasti di mana titik jalan yang rusak sehingga kita bisa melakukan perbaikan.
Jadi tadi kan di slide saya bilang kan engineer harus bisa melihat secara big picture ya. Jadi ketika jalan tersebut rusak dampaknya apa gitu ya. Perlambatan tentunya travel speed berarti bicara revenue produksinya semakin turun atau bisa terjadi kerusakan alat gitu ya. Ketika jalannya rusak, potensi kerusakan alat juga semakin besar. Artinya cost semakin besar. Nanti kan bisa kita arahkan ke situ ya. Artinya oke, dari sisi insiden gitu ya. Tapi dari sisi lain, oh ternyata kita bisa meningkatkan tadi ya, bisa meningkatkan keandalan alat atau meningkatkan PA alat gitu ya. Dengan real time monitoring engine state-nya, kesehatan alatnya, sensornya kita bisa memprediksi kegagalan alat sebelum terjadi breakdown unscheduled gitu ya. Karena ketika breakdown unscheduled terjadi pasti cost-nya akan semakin besar ya, kurang lebih begitu ya. Jadi alternatif cost-nya sebenarnya cukup 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 banyak ya, Mas Maulana ya. Semoga bisa membantu Mas. Oke, terima kasih Mas Henry. Kita lanjut lagi dari pertanyaannya dari Mas Farel Lubis nih. Selamat malam Pak Henry, semoga sukses selalu. Amin. Izin bertanya Pak, apa yang harus kita lakukan jika target pelaksanaan real time-nya ini nggak tercapai? Kemudian, apakah hasil real time plus minus 20% sudah bisa dianggap targetnya tercapai? Apa yang harus kita lakukan jika target pelaksanaan real time-nya tidak apakah hasil real time ini saya masih belum ini ya. Misalnya target pelaksanaan yang dikasih sama, sepertinya ya Mas, interpretasi saya, misalnya nih FFS ngasih targetnya seperti ini pelaksanaannya, ternyata setelah dikasih suggestion atau saran gitu, dari sistemnya ternyata pas diimplementasi nggak tercapai. Itu gimana? Gitu. Terus kalau misalnya tercapai kurang lebih ya 10% misalnya dari yang ditargetkan, misal kita mau naikin produksi gitu, dengan perbaikan seterusnya 10% ini naiknya gitu. Itu udah boleh dianggap oke atau enggak gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu deh Mas pertanyaannya. Apakah yang harus dilakukan jika target pelaksanaan real time-nya tidak tercapai? Lalu apakah hasil real time 10% sudah bisa dianggap targetnya tercapai Pak ya? Ini apakah peningkatan produksi apa hanya real time sistemnya gitu ya? Sebenarnya itu pertanyaan sih. Zuna. Oke. Mungkin kalau Mas Farel yang masih ada di sini bisa Mas Ya, maksud pertanyaannya seperti apa? Kalau ada boleh. Atau sambil ketemu Mas Farel gimana Mas? ya, ya, silakan. Ada Mas kah? Farel, kamu masih di sini Mas Farel? Ada Iya, nggak ya halo Mas Farel? malam Ya, Oh iya, silakan Mas ya. Farel. Halo Mas Pak Farel. Henry. Ya, selamat malam Mbak Dia ya. Iya, jadi sebenarnya yang di mohon maaf nih, mungkin agak-agak rancu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan di sini pelaksanaan real time-nya contoh waiting dump truck gitu misalnya Pak Henry atau misalkan penggunaan BBM ya. Jika mungkin itu targetnya itu masih under gitu ya. Itu apakah kita harus secara real time-nya apa gitu yang harus kita lakukan gitu Pak? Apakah harus menjudge memang kita harus targetnya kita kurangin atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin harus kita dalami atau kita kalkulasi gitu sih Pak Henry. Kurang Ya, lebih oh ya, berdasarkan ya. pengalaman Bapak gitu. Ya, kalau pasal pengalaman saya, jadi tak menentukan target itu kan juga harus apalah ya, realistis ya. Kadang-kadang semangat luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya titik realistisnya tidak dapat ya. Jadi mungkin ada metode-metode statistika yang mungkin Mas Farel juga paham ya. Ya. Ini Mas Farel sebenarnya mantan anggota saya nih Mbak Dea. Oh, oke, I see. Ya, Ya, jadi Tepuk kalau saya teman sebenarnya kan ternyata. kita harus menentukan target itu kan berdasarkan yang pasti realistis. Realistis itu bisa berdasarkan pencapaian sebelumnya gitu ya. Data terbaik yang sebelumnya pernah terjadi. Contoh, data terbaik 10 tahun terakhir cuma di 3 menit gitu ya. Aktual kita misalnya saat ini ketercapaian di 5 menit. Masa tiba-tiba kita kita pengennya langsung di 2 menit gitu ya. Artinya 3 menit aja itu syukur-syukur gitu ya. Artinya eh, presentasinya hanya sekian sekian persen pula tercapainya. Dan kalau dari saya sih staging saja sih ya, Mas Farel ya. Artinya kalau misalnya ketercapaian pernah terbaiknya di 3 menit, kita sekarang di 5 menit, ternyata yang di 3 menit itu masuk di persentil berapa gitu ya. Artinya coba kita realistis, contohnya jangan langsung ke 3 menit gitu ya. Atau mungkin dibikin staging aja misalnya untuk di semester pertama kita fokusnya ke eh,
apa namanya di di 4 menit gitu ya. Setelah tercapai gitu ya. Kemudian nanti setelah konsisten di 4 menit, baru nanti diturunkan ke 3,5 menit dan akhirnya mungkin bisa target ultimate-nya bahkan harusnya bisa lebih rendah dari historical pencapaian terbaiknya di 3 menit, mungkin di 2 menit atau mungkin ada angka-angka tertentu yang memang perhitungannya itu betul-betul memberikan keuntungan yang sesuai dengan target perusahaan. Kurang lebih begitu, Mas Farel. Oke, siap Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih Mas Farel, Mas Henry. Ini Mas ada satu lagi pertanyaan penutup yang menurut saya cukup oke banget nih boleh ditanyakan di akhir ya. Selamat dari Mas Ihwan. Selamat malam Pak Henry dan Diamond Link. Izin bertanya, apa yang membedakan FMS dari Eterno dengan FMS dari provider lain? Sehingga perusahaan berinvestasi FMS dari Eterno sejauh mana after sale FMS dari Eterno? Terima kasih. Ini epic nih pertanyaannya terakhir, Mas. Ini nggak apa-apa dijawab, Mbak. Nggak apa-apa. Eh, ya mungkin di Iya. jalur-jalur Sekalian yang promo, Iya. Pak. aman aja. Ya jangan aman aja Pak, promo dikit. Ya, yang yang pasti kan kalau dari kami Eterno itu kita bukan orang-orang IT semua ya. Jadi kita berdasarkan pengalaman gitu ya. Saya di 15 tahun memang megang FMS untuk apa namanya komputer dari luar gitu ya. Kemudian jadi tidak pure orang IT tapi memang berdasarkan pengalaman dan keresahan yang kita hadapi dan teman-teman hadapi selaku user di FMS gitu ya. Kemudian tentunya karena kita anak bangsa ini ya, Pak Iwan ya, karya anak bangsa tentunya kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan atau tipikal operasional tambang di Indonesia. Dan lagi-lagi ya, kalau di kami tadi kalau kita lihat kerangka data, informasi, knowledge dan wisdom, kita sudah sampai memberikan ke insight ya, data, informasi, knowledge sampai ke knowledge ya. Jadi kalau kita lihat kompetitor lain itu hanya sampai ke data, mereka memprovide data, silakan si customernya yang mentransformasi menjadi knowledge. Kalau di kita sudah langsung satu paketan sampai ke knowledge-nya, bahkan langsung bisa dinikmati oleh pengawas, dia bisa monitoring juga, bisa mendapatkan knowledge atau insight melalui genggaman di handphonenya. Kurang lebih begitu, Mas Iwan. Yang pasti secara kompetitif untuk harga juga kita inilah ya, apa namanya, jauh lah ya. Artinya bukan berarti harga kita jauh di bawah mereka kualitas enggak, tetap kita mengedepankan namanya kualitas. Ya, makasih Mas Iwan, ngasih Mbak Desa jadi jualan Oke. jadi. Iya, Mas akhirnya ada Wiro udah pesan sponsor ketawa-ketawa dia. ternyata di belakang. Ya, ya mungkin Iya, bisa ditanya sama Mas Wiro kali ya, yang punya pengalaman ya. user langsung ya. Bisa nih ya, Bisa teman-teman kalau langsung. misalnya ada yang tertarik, ya kan bisa langsung nanya gimana testimoninya gitu dari user langsungnya. Iya. Oke, mungkin sesi Q&A kita sudah berakhir ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin sebelum kita closing dari Mas Henry, apakah ada closing statement dari Mas Henry sendiri? Ya, terima kasih Mbak Dia ya. Jadi kalau saya sih kalau berbicara teknologi itu pasti kita berbicara data ya, informasi. Jadi kalau kita bandingkan dulu sama sekarang, ya kalau sekarang kan teknologi kita aja sudah punya handphone kan. Sebenarnya apa yang dijual dari teknologi ini adalah kecepatan informasi, kecepatan data ya. Jadi FMS juga seperti itu ya teman-teman ya, bahwa yang dijual adalah kecepatan data, kecepatan informasi. Tetapi selaku engineer kita di tambang, selaku praktisi ya, jangan hanya berhenti di data ya teman, jangan hanya berhenti di informasi atau jangan hanya berhenti di knowledge-nya, tetapi bagaimana insight-insight tadi, knowledge tadi yang dari data tadi kita bisa lakukan perbaikan melalui actionnya. Kalau tadi kita last mile tadi kan hanya 5% loh ya teman-teman yang berhasil. Artinya harapannya kita yang di sini itu tidak menjadi bagian yang 90%-nya gitu ya. Jadi kita menjadi bagian yang 5%-nya. Kalau bisa dengan adanya apa namanya sisi-sisi begini kita keluarkan ke yang lain-lain bagaimana agar kita menjadi engineer
yang mengambil setiap keputusan berdasarkan data ya, tidak berdasarkan intuisi. Mungkin itu saja Mbak Dia dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman atas ininya ya, semangatnya ya. Oke. Terima kasih Mas Henry, dan pas banget tadi Mas Henry mention ya, jadi kita usahakan bisa menjadi 5% dari last mile tadi. Jadi sama-sama kita belajar bareng-bareng, dan tenang aja teman-teman, DLI bakal ada webinar series dengan Eterno ke depannya. Jadi stay tune, lihat di Instagram atau di LinkedIn, dimanapun medsos, nanti bakal ada, kita ketemu Mas Henry lagi mungkin, atau tim lain dari Eterno. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita foto-foto dulu biar bisa upload ke sosmed, ke Instagram. Kalau saya Instagram anaknya, bukan TikTok. Mungkin ada TikTok, teman-teman. Silahkan on cam. Nanti teman-teman nanti akan dibantu untuk capture oleh Mas Hanin ya, Mas Hanin ya. On your count, Mas Hanin. Oke, baik. Ya, bentar. Coba sambil kita lihat ini udah pada on cam atau belum. Biar ada bukti hadir gitu. Siapa tahu besok di lapangan gitu, semalam ikut loh bareng. Keren nih Mas Hendri. Besok kita ikut lagi gitu. Mas Wira kota-kota terus deh. Baik, Kak Dea, boleh kita mulai? Oke, yang pertama mungkin gaya bebas dulu, terus yang kedua ntar kita gaya DLI. DL itu gini, gitu, dia sama L. Tapi yang pertama kita bebas dulu ya. Oke, boleh untuk yang pertama. 1, 2, 3. Untuk page keduanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya boleh gaya Diamond Link. Oke, ini ya Oke, teman-teman. Lihat untuk page agak yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, Kak Terima Dea. kasih Mas Hanin. Nanti teman-teman yang ikut foto silahkan lihat hasilnya di Instagramnya Diamond Link atau di TikToknya atau media sosial lainnya. Jangan lupa hasil rekaman hari ini itu bisa dilihat lagi di YouTube. Misalnya ada teman-teman yang pengen belajar ulang ya. Mungkin sekaligus bisa ditinggalkan komentar-komentar di YouTube-nya. Jadi nanti misalnya Mas Henry lagi visit ke YouTube-nya bisa langsung dijawab. Atau ada teman-teman lain mungkin yang punya expertise juga sama seperti Mas Henry bisa saling bantu menjawab gitu. Sehingga digitalisasi di mining itu bisa bareng-bareng kita wujudkan gitu. Jangan nunggu lama lagi, pelan-pelan kita bareng-bareng perangkat biar bisa digitalisasinya. Nah, kemudian bagi yang sudah sign up untuk sertifikat maksud saya, itu nanti akan dikirimkan langsung ke email paling lambat H+5 dari acara hari ini. Silahkan ditunggu saja di emailnya. Nah, untuk sekali lagi saya untuk mengingatkan juga untuk absensi, yang belum absen silahkan absen. Karena nanti sertifikatnya misalnya udah sign up, bakalan dikirim ke emailnya. Oke, dengan berakhirnya sesi foto tadi, sudah ada closing statement juga, maka berakhir pula sesi webinar kita pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Mas Henry terutama untuk daging-dagingnya, Mas, luar biasa banget. Ilmunya banyak banget yang saya dapatkan juga, dan harapannya juga teman-teman yang lain juga banyak ilmu yang didapatkan. Dan nanti kita tunggu lagi, Mas, untuk webinar selanjutnya terkait dengan FMS ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada kurang-kurangnya selama memoderatori susah kegiatan ini. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti di sesi-sesi webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Malam. Selamat malam. Terima kasih. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a